Halo teman-teman, sekarang saya lagi mau share tentang business revolution. Di era pandemi seperti ini, apa yang harus kita lakukan karena masih banyak pertanyaan. Maka sekarang saya share tentang bagaimana merevolusi bisnis kita, business revolution. Sebelumnya ini buku yang sudah saya tulis dan ketika saya masuk di rumah sakit, itu merupakan salah satu motivasi saya untuk sembuh. Karena buku saya Business Revolution belum selesai loh, hampir selesai. Bahkan yang Happiness Revolution belum ditulis loh. Nah, sekarang adalah dalam masa menyelesaikan tentang Business Revolution, juga mulai menulis lagi satu yang namanya Happiness Revolution. Ini yang menjadi semangat saya untuk supaya saya hidup pada waktu saya kena COVID di rumah sakit, susah bernapas dan susah jalan pada waktu itu. Nah, kali ini diinisiasi oleh murid, teman di Medan, event organizer saya yang dahsyat luar biasa, Johnson. Nah, kita tunggu Johnson juga untuk bergabung. Jadi kali ini kita akan bahas tentang business revolution gitu ya. Business revolution, ini nanti saya akan tag terlebih dahulu. Revolution. Nah, sekarang sambil nunggu Pak Johnson, ayo teman-teman absen dulu, berada dari manakah Anda? Nah, dari mana? Dari manakah Anda? Nih, dari mana? Silakan, dari mana? Ayo, say hi dulu. Dari mana? Ayo. Teman-teman, ngabsen dulu. Kita bahas. Ini ada Johnson Lim. Ayo, Johnson Lim, silakan. Gabung dulu dengan saya. Dari Medan, oh yes, oke. Dari Jakarta, oh yes, ayo mari. Nah ini Pak Johnson. Selamat sore Pak Tung. Ini orang pembelajar yang dahsyat luar biasa, praktek marketing revolution, praktek gurus property revolution saya di Medan, mulai dari event organizer, terus kemudian jadi agen properti, akan jadi koordinator dalam kondisi bisa jauh lebih banyak. Ketika yang di Medan saya tolak untuk bantu jualan, dalam arti enggak lah, saya lagi fokus di Jakarta lagi gini, dipegang oleh Pak Johnson, meledak juga penjualannya, dahsyat gitu ya. Oke, Ya, silakan. semua Ya. berkat Pak Tung nih, ilmu-ilmunya, videonya, YouTube-nya semua sangat bermanfaat. Oh, ini Pak Johnson sudah masuk lagi. Yes, dahsyat. Nah, ini. Silakan Pak Johnson. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Ya, biasanya kita mengadakan live seminar ya Pak Tung ya, tapi Ya. kondisi pandemi ini kita semua beradaptasi dengan kondisi ini dan tetap semangat, tetap dahsyat dan thank you very much Pak Tung hari ini sudah berkenan untuk live dan siap untuk mengguncang Medan Pak Tung ya. Yes. Yes, luar biasa sekali. Ini permintaan banyak sekali dari pengusaha-pengusaha, kemudian dari relasi, dari teman-teman sejak Pak Tung masuk rumah sakit bulan Maret, semua menanyakan kabar kapan Pak Tung bisa kembali hadir di Medan, mengguncang Medan. Wah, luar biasa sekali. Jadi Pak Tung ketika bulan Maret itu banyak sekali yang WhatsApp dan mengirimkan foto ke saya. Pak Tung kondisinya sakit ya Pak Johnson. Saya bilang tenang, pasti sembuh. Penyakitnya kalah dahsyatnya. Yes, yes. Penyakitnya pasti kalah. Karena saya yakin guru saya yang hebat ini pasti bisa mengalahkan penyakitnya, rasa pesimisnya ya Pak Tung ya. Ya, jadi ini teman-teman sebelum komen saya off, kita akan periksa terlebih dahulu apakah suara saya jelas, suaranya Pak Johnson jelas. Silahkan, ayo, Siap. silakan. Nanti komennya Ya. saya off biar Pak Johnsonnya kelihatan wajahnya. Wah, gantengnya. Nanti tanya jawab. Siap Thank lagi you, Pak. waktunya. Di tengah kita share tanya jawab, di belakang kita share tanya jawab. Oke, tolong teman-teman yang mendengarkan kita cek dulu suaranya Pak Johnson jelas. Suara saya Ya, jelaskan. suara saya jelas. Jelaskan.
Nah, kalau jelas tolong dijawab. Jelas, Yes. jelas, jelas, jelas. Wah, gitu ya. Oke, Yes. Dari Pak Koi Muska jelas. Pak Yudi 55 jelas sekali. Pak Badra, Yes. ya jempol, jempol, jempol. Kalau jelas, oke jelas ya. Oke, kalau jelas sekarang komen saya off dulu biar wajahnya Pak Johnson wajahnya jelas dan tidak terganggu dalam arti benar-benar tampak jelas. Oke, ya. Nah ini sudah Yes. saya lakukan. Sekarang silakan Pak Johnson. Nah Ya, ini Pak Tung. ya, Yes, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan pengen teman-teman dari Medan semua ingin sharing dengan Pak Tung, menanyakan ketika awal bulan Maret masuk rumah sakit Siloam itu kondisinya itu kan lagi kritis, lagi sakit. Tapi kenapa bisa luar biasa semangat Pak, selalu membalas WhatsApp, selalu online dan selalu berinovasi Pak. Itu rahasianya apa Pak? Sakit kondisi tapi bisa share ilmu Pak. ya hanya jadi tentu saja ilmu memberi arti gitu ya. Jadi saya memberi arti bahwa Tuhan ngasih sakit ini, walaupun waktu itu belum sembuh, tapi saya dikasih sakit pertama, saya beri arti, saya punya keyakinan saya akan disembuhkan oleh Tuhan supaya memang nyemangatin orang lebih dahulu gitu ya. Nah terus dalam kondisi saya krisis itu kan memang saya hentikan semua WhatsApp grup. Sedangkan saya tahu bahwa ternyata kalau saya membantu orang lain, nyemangatin orang lain, ternyata saya jadi lebih semangat. Kalau saya menyemangati orang lain kan saya nggak bisa khawatir dong, saya nyemangatin orang lain kan gitu ya. Dan ketika saya mulai Ya. nyanyi-nyanyi begitu ya, susternya saya ajak nyanyi-nyanyi, ternyata dikangenin suster gitu ya. Itu di Instagram saya sampai ada susternya yang bilang begitu ya, yang di salah satu komennya gitu, Pak Tung gitu. Jadi dulu ini Pak Tung itu pasien paling ceria. Kalau saya lagi suntuk itu saya sengaja masuk ke ruangannya Pak Tung karena di sana pasti ada diajak nyanyi, diajak begini, dibuat semangat. Sekarang pasiennya pada kurang semangat. Ternyata kalau kita semangat kita jadi lebih seger, lebih semangat, lebih betul-betul istilahnya. Dan kalau kita fokus membantu orang lain itu ternyata menarik. Kalau kita fokusnya pada diri sendiri, waduh saya gini, saya gini, saya gini. Fokusnya komplain, wah celaka gitu ya. Jadi Ya, beberapa celaka. saya share di sana bahwa kita fokus membantu orang lain buat kita semangat, fokus hati gembira kita tidak bisa khawatir. Terus kita fokus memberi itu jadi senternya bukan diri kita, tapi senternya orang lain. Jadi kita berpikir untuk orang lain itu membuat kita jauh lebih semangat dan lebih sukses dalam kehidupan gitu ya. Yes, Ya, luar biasa sekali ya. Jadi sewaktu bulan Maret juga kondisi Johnson, istri dan keluarga juga sakit ya. Jadi sakit apakah itu? cuman ya setelah melihat WhatsApp, melihat berita Pak Tung, saya sendiri terinspirasi Pak. Terinspirasi, bangkit kembali, semangat lagi. Dalam hati saya berpikir begini, seorang Pak Tung Risem yang sedang kritis sakit di rumah sakit pun bisa membalas WhatsApp, bahkan bisa bagi sukacita dengan suster, dokter semua. Saya rasa itu luar biasa sekali. Dari sejak itu Pak, saya move on dari pandemi COVID-19 ini benar-benar super aktif, produktif Pak. Ya. Oh, Terus Pak Johnson juga kena COVID ini. saya enggak, cuman saya 10 hari di awal Maret itu saya istirahat Pak. Ya gejala-gejalanya sakit tenggorokan, demam tinggi, menggigil, ya. Tapi dokter belum vonis Pak COVID. Alhamdulillah jangan Pak. Jangan, Yes. nggak enak. Jangan, jangan, ya. Lalu Pak Tung, saya pengen tanya, ketika Ya, di rumah sakit, ya, bisnis Pak Tung kan banyak, ada bisnis hotel, ada bisnis properti, ada bisnis online, kemudian bisnis laundry. Pokoknya di sejagat raya Indonesia ini semua punya bisnis, ya kan? Nah, ya. sewaktu Pak Tung sakit di rumah sakit itu, bagaimana memanage bisnis-bisnis yang begitu banyak, Pak? Perasaannya, kemudian time managementnya, Pak. Boleh bagi tipsnya nggak, Pak? Kalau udah di rumah sakit nggak mikirin bisnis sama sekali. Oh, lalu bisnisnya Itu kan kenapa bisa survival. bisa autopilot semua, Pak, bisnisnya? Ya, so far autopilot, kecuali yang memang kalau yang hobi saya jadi pembicara, ya totally kan berhenti kan begitu ya. Hotel-hotel juga Oke. berkurang. Laundry sempat berkurang, tapi comeback juga dengan dahsyat luar biasa. Saya pada waktu di rumah sakit tuh mikirin kalau tentang menghasilkan uang tuh cuma satu aja, yaitu perak pada waktu itu. Karena Perak, ya. perak itu trennya lagi luar Kenapa, Pak? biasa, lagi dem. Saya bilang, "Oh, ini luar biasa. Kalau saya nunggu di luar rumah sakit baru invest, terlambat." Itu ya. Dan Berarti sempat juga minimal menciptakan something peluang happen, ya? nambahin warisan, saya bilang gitu. Wah,
Ternyata memang betul pada waktu itu peraknya booming kabur gitu. Dan sebenarnya Waduh, luar biasa. di sebelum saya di rumah sakit itu saya sudah sharing tentang perak ini di WhatsApp grup di teman-teman saya yang manajemen development program di BCA. Saya bilang ini orang Mas ya, Mas kelihatannya lagi rontok, waktu itu sempat rontok dulu toh, perak rontok lebih dalam, dan saya bilang ini peluang di perak karena grafiknya ini, karena ini tunggu sampai begini, saya share di teman-teman. Nah tapi kelihatannya saya share juga percuma, nggak ada yang take action. Yang take action cuma saya doang. Iya, iya. Kadang ya mungkin mereka fokus dengan masalah, tidak fokus dengan solusi ya Pak ya. Yes. Dan Ya. selalu istilahnya ada peluang kok. Dalam kondisi-kondisi begini juga ada peluang. Dan orang sukses itu sekali lagi mengantisipasi. Bukan hanya bereaksi. Antisipasi. Saya ulangi ya, orang sukses Ya. itu antisipasi. Jadi antisipasi hari ini, tentu saja saya tidak menyangka kalau ada satu yang namanya Corona ini, tapi antisipasi krisis itu sudah 3 tahun yang lalu gitu ya. 3 tahun yang lalu Oke. saya sudah antisipasi bahwa ini ada krisis, makanya kan ada 2 hotel yang sudah saya jual, kemudian properti saya yang Wow. di distriknya juga Ya. saya jual, sudah truli-truli standby untuk cash is the king di awal-awal krisis. Nah, sekarang lagi lihat-lihat mau Oke. akuisisi perusahaan, mau beli properti, jadi banyak sekali yang seru itu, Dik. Ya, Pak Tung, kalau di saat pandemi COVID-19 ini mau menuju, kan kita dengar-dengar dari pemerintah akan menggalakkan the new normal. Jadi Ya, bagaimana cara ciptakan peluang bisnis, Pak, untuk saat ini, Pak? jadi tentu saja begini, kalau saya ini melihat peluang itu melihat jadi begini ya. Jadi kalau saya bilang bahwa untuk antisipasi hari ini itu kan ada 3 macam. Kalau Anda miskin, kalau Anda menengah, atau Anda kaya, gitu ya. Itu posisinya totally berbeda. Tapi semua tiga-tiga Oke. ini bisa mendapatkan satu peluang yang namanya jadi makelar. Tapi sebelum saya Maklar, ngomong ya. tiga-tiga jadi makelar, kalau Anda miskin, totally miskin, please deh, jangan jara, jangan ngerampok, jangan jambret, jangan nyopet, ketangkep, digebukin, malah cilaka, ditembak, malah sengsara, gitu ya. Ya. Jadi, please deh, yang itu jangan. Ke Kementerian Sosial saja. Itu kalau Anda miskin, sekali lagi saya ulangi, 0811 ini telepon Kementerian Sosial. Silakan Anda catat ya, 0811 10 222 10. Saya ulangi, 0811 10 222, duanya 3 kali, terus 10. Itu Kementerian Sosial, Anda dibantu untuk makan. Jadi kemarin ada juga yang, waduh Pak, anak saya susah sekolah ini begini, bukan hanya makan. Kartu Indonesia Pintar, masih Oke, bisa. ya. Oh Pak, saya nggak punya pekerjaan sekarang, ya prakerja gitu ya. Jadi hari ini Oke. pemerintah mencurahkan duit begitu banyaknya untuk membantu khususnya di golongan menengah ke bawah ini tadi. Ya. Nah, itu kalau yang Anda sudah sulit sekali. Kalau yang menengah, tentu saja ini cara-cara berbisnisnya. Kemarin saya share cara-cara bisnis dari sudut namanya marketing revolution gitu ya. Lihat di IG saya. Oke. Ya. Nah, berikutnya kalau yang kaya, tentu saja posisi berbeda. Kalau Anda kaya, nah antisipasi krisis ini kan tetap peluang luar biasa untuk beli perusahaan, untuk beli properti Ya. karena discounted luar biasa. Loh, sekarang kalau untuk tiga-tiga, peluangnya di mana ini? Peluangnya banyak sekali. Betul. Jadi tidak perlu ilmu canggih-canggih, Anda bisa satu ilmu maklar, misalnya contoh ya. Maklar, Ini ya. maklar itu kan ada maklar yang kecil. Maklar kecil ada orang WhatsApp, misalnya nawarin bolu Reseller. Medan. Ya. Atau Bakmi Hokseng. bakmi hokseng gitu. Bakmi Hokseng. Atau apapun. Kita bisa jadi maklar kecil-kecilan. Ya kita tawarin, Oke. misalnya mie hokseng nawarin ke saya ngomong kepada yang punya, boleh nggak saya bantu saya tawarkan? Iya, betul, benar. Ya. Saya kasih komisi 20%. Nah, di WA grup kita ceritakan digabung dengan marketing revolution. Itu marketing kecil. Jadi kita jadi maklar kecil. Hari ini banyak sekali. Maklar kecil tadi jadi, Anda nggak perlu punya produk. Sekarang banyak orang jualan online, termasuk jualan di Instagram, jualan apa. Kayak contohnya, saya di Instagram, ada orang dari luar negeri jualan silent mood. Nah, jadi pakai, ditutup matanya, ditutup telinganya, kemudian dengarkan musik. Saya bilang, wow, produk yang luar biasa. Saya beli, boleh nggak saya jadi agen kamu di Indonesia? Yes. Iya, iya. Jadi langsung ngelamar. Oke. Langsung ngelamar. Tidak selalu diberikan respon. Kadang responnya tidak enak. Ya wes, gini-gini. Ya Ya. saya oke gitu ya. Oh, respon Anda harus beli dulu banyak. Saya bilang, enggak, saya punya jaringan, saya punya gini, saya bisa memasarkan, saya jago saya ini, saya mau memarketingkan produk Anda, produk langsung dikirim dari sana aja. Affiliate aja. Oke. Saya dapat komisi berapa? Affiliate.
Oke, Nah, oke, jadi Pak. Anda nggak mau Yes. jadi makelar. Itu makelar kecil-kecilan. Nah, makelar menengah itu bisa bisa salah satu yang hari ini kan begitu banyak orang buat APD, alat perlindungan APD diri, benar, ya. masker, terus Ya, face shield, terus kemudian ya ya benar. macam-macam, Hand sanitizer, ya, hand sanitizer apapun. Nah, ya. ada ini yang murid ini praktek ini based on true story kan gitu ya. Jadi Oke, dia ya Pak. minta APD-nya teman-temannya. Saya saya punya link ke pemerintah. Padahal dia belum punya link. Iya, Saya punya link ke pemerintah. Tolong mana saya tawarkan. Jadi mana kamu speknya apa? Sudah ikut Kemenkes belum? Jadi ternyata begitu dia minta contoh, minta gini dia tahu. Oh ada spek tertentu, ada beratnya harus berapa 90 gram, ada bahannya macam-macam. Apa yang dia lakukan? Terus kemudian dia dengan spek macam-macam ini, saya bisa dapat komisi berapa nanti kalau kalau gini. Oh kamu dapat 10%, oh dapat 5%. Nah, dia ke ya. Kementerian Kesehatan, ke pemerintah, ke Wisma Atlet, kemana, ke RSPAD. Jadi, ini kami punya begini banyak spek, Anda mau pesan kemana? Dan kan sudah janjian sama yang punya. Toh. Oh, ini Benar, ya. speknya kirim. Oke, kita dikirim. Speknya, contohnya kirim. Juga kirim. Nah, ini produksi kamu bisa nggak? Bisa. Jadi, dia jadi makelar, tapi makelarnya makelar menengah. Mendadak dapat Ya, pesanan APD 30 miliar. Dapat ya. 5%, dapat 1,5 miliar tuh. Wow, luar Apakah selalu biasa bisa ya. dapat? Belum tentu. Gitu Belum ya. tentu, Tapi ya. almost no cost, bebas merdeka tuh. Nah, terus Ya, kemudian, berarti Pak harus jeli lihat peluang ya Pak, dan ya, mengikuti contohnya, update informasi ya. Ya, yes, contohnya hari ini properti. Properti itu hari ini peluang luar biasa. Selalu orang nanya, Pak, diskon 50%, 60% di mana? Nah, inilah tadi. Jadi kalau kita selama ini siap-siap, Anda akan mendapatkan peluang yang luar biasa. Kalau Anda ikut seminar saya Property Rich Revolution selama 5 hari, itu kan saya ajarin untuk berkenalan dengan begitu banyaknya agen properti. Jadi kita jalan-jalan, teleponin agen properti, saya investor loh, tolong kirim ke saya. Dan agen-agen properti itu kita bina. Terima kasih, noted. Dan kadang saya nanya, orang nawarin kan dijual properti, geng. Itu di mana itu? Oh ternyata di Medan. Lo nggak ngomong kotanya. betul. Iya, Harus iya. detail. Woy. Kadang saya sampai juga ngajarin kamu cari yang begini, cari yang begini. Nah, apa yang kita lakukan? Properti itu kalau di bawah 500 juta hari ini diskon 15-20%. Tapi yang puluhan miliar itu diskonnya ada yang Luar 50%, biasa. ada yang Benar. 60%. Iya. Nah, sama toh kalau Anda jadi jualan properti, ya boleh deh yang fokus kecil untuk dapatan makanan. Tapi kalau kita satu yang namanya mau fokus yang gede, lebih bagus lagi karena komisinya kan gede. Nah, tapi ternyata ada Betul. jurus marketing properti yang komisinya bukan 2%. Nah, ini Pak Johnson juga sudah berkali-kali mempraktekkan itu ya. Iya Pak. Thank you Bisa Pak nggak ya. kita dapat komisi lebih dari 2%, Pak Johnson? Bisa Pak. Bisa. Bisa. Tentu saja Bisa. bisa. Apalagi kita jadi koordinator marketing gitu ya. Tapi kita Benar bisa Pak. juga Ya. dalam kondisi ini bukan jadi koordinator marketing, bisa dapat 10%, dapat 20%, dapat 25%. Saya beri contoh, ngitungnya yang gampang aja lah, ngitung yang gampang. Hari ini banyak orang kepepet. Contoh, hari ini ada partner saya dari Semarang. Pak Tung, saya punya sekian banyak properti. Ternyata betul ya omongannya Pak Tung. Kalau dulu saya menganggap Pak Tung ini konservatif, hati-hati, disuruh utang, nggak mau, disuruh gini, nggak mau. Bahkan setengahnya kan saya merasa Pak Tung ini kok kurang berani utang kan gitu ya. Nah, sekarang saya berat sekali bayar utangnya, saya berat sekali begini. Pak Tung, saya punya sekian banyak properti. Ini harga belinya ada. Buktinya ada semua. Saya jual ke Pak Tung, ambilin semua 50%. Seru tuh. Wow. Seru Pak. Ya. Nah, kalau saya punya duit mungkin saya telan gitu ya, atau mungkin saya Betul. masih nih. Tapi bahkan ada murid saya yang jualan apartemen juga, Pak Tung, ini tolong ada 30 apartemen saya beliin 50%. Jadi sekarang pada Yes, yes. Nah, caranya bagaimana kita merevolusi bisnis ini? Kita bisa melakukan satu yang namanya tadi jadi makelar. Oke, saya bantu Makelar. jual. Kalau Anda nggak punya duit, saya bantu jual. Oke ya, dari kamu berapa? Misalnya harga tadi apartemen, tadi misalnya dia sudah jual 24 juta, sekarang semeter jadi 12 juta misalnya gitu. Atau rumah di Pondok Indah, ini 14 miliar, Anda tinggal 7 miliar gitu ya. Ada, woi. Ini saya hampir jadian ini Benar. di Jalan Brawijaya. Kalau miliaran itu diskonnya lebih banyak lagi. Apa yang dilakukan? Anda pergi kepada orangnya, saya nggak nawar harganya gitu ya, nggak perlu ngasih komisi saya bantu jualkan boleh nggak? Kira-kira orangnya mau nggak? Oke.
Mau, Pak. Nggak usah ngasih komisi kok. Iya, iya. Tapi kita pasang iklan gitu ya. Makanya saya sering bagi. Kalau orang ikut seminar, 73 website dan tempat di mana kita bisa masukkan produk kita tanpa harus bayar 1 sen pun. Nah, kita masukkan di sana, tapi kita kan gini, perjanjiannya sama yang punya, kita bilang, Pak, saya tidak Iya. perlu kasih komisi, nanti harga saya naikkan, jadi selisihnya tetap untuk saya ya. Ini namanya flip dengan jurus terang-terangan. Kalau Anda ikut seminar saya Property Revolution, flip itu ada 3 macam. Terang-terangan, abu-abu, sama gelap gulita. Jadi Anda tidak diketahui kalau Anda adalah mau ngeflip aja gitu ya. Nah, sekarang jurus Iya. yang paling gampang terang-terangan aja. Pak Concon, saya bantu jualan ya propertinya, tidak perlu ngasih komisi. Mau? Mau. Oke. Nanti berapapun harganya yang naik untuk saya ya. Kalau Anda mau lebih Oke. generous lagi, Pak, nanti berapapun selisihnya, Bapak tak kasih komisi 20%. Iya, iya. What? Double double win ya, Pak ya. Orangnya bingung. Bentar. Anda mau jualin, tapi Anda mau malah ngasih komisi saya. Iya, 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 saya mau ngasih komisi Bapak sama Ibu. Lu kok bisa? Komisinya gimana? Komisinya begini. Jadi nanti kalau misalnya 7M laku 8M, ya dari 8M 1M tadi selisihnya toh saya kasih Bapak Benar. 20%, jadi Bapak tak kasih komisi 200 juta. Yes, Ya boleh, luar boleh, boleh, biasa. boleh, boleh, boleh. Nah, boleh? Oke, deal Pak ya, dealnya melalui WhatsApp aja dan tidak usah tanda tangan apapun. Oke, deal. Nah, terus deal, deal. Sip, ya, Deal. setuju, ya, setuju. Nah, Anda mulai masukkan di website tadi, begitu banyaknya. Dengan jurus marketing revolution. Saya ulangi, hari ini orang jualan apapun, itu kelemahannya melakukan bisnis dengan cara tanpa Eh, hiasan. Istilahnya, iya, konvensional, benar. dijual Mas, properti. iya, butuh Enggak uang. seru. Iya, nggak seru, butuh uang. Yes, Nah, jual rugi, benar-benar. Ya, dijual cepat butuh uang banget. Harga oke. pasaran 14 miliar. Misalnya kan itu. Ya Iya, toh, di iya. bawah NJOP. NJOP 10 miliar. Kami hanya jual 8,5 miliar. Siapa cepat dia dapat. Kondisinya Iya, begini. iya. Nah, hari ini tetap ada loh orang-orang yang punya duit dan standby. Hari ini sampai saya tadi dihubungin, Pak Tung, itu propertinya yang 50% saya mau ikut. Langsung, Anda mau? Ayo gitu ya. Langsung. Oh, nah, Iya, kalau Anda mau ikut, Anda ngasih saya fee, itu namanya success fee, untuk mendapatkan fee. Saya kan benar. terang-terangan diskonnya Iya, 50%. Nah, itu fee-nya tuh bisa macam-macam, Mono ya. Jadi, oh ya, saya dapat 10%, saya dapat 5%, saya bisa dapat 20% kalau nanti dijual, gitu ya. iya. Itu nggak pakai modal, itu ya makelar versi yang berikutnya. Anda bisa jadi agen properti dapat 2-3%, Anda bisa dengan cara saya jualkan, selisihnya saya ambil, Anda tidak perlu bayar saya komisi. Nah, ternyata tadi Iya. laku. Bayangin, 7M, Oke. 7M ya. Kalau 7M, Anda terima dapat komisi, Anda sekarang 7M ya. Anda dapat komisi misalnya 2%. Berarti berapa? Sekitar 140. 140 juta. 140 juta, ya. Tapi kalau Anda jual sendiri jadi laku 8M, Oke. dapatnya Ya. berapa? 1M. 1M. Pilih 1M atau 140 juta. Pasti 1M dong, Pak. Ya. Nah, dan Ya. peluang itu sebetulnya selalu ada di dalam properti karena selalu ada orang jual diskon. Tapi hari ini yang jual diskon jauh lebih banyak lagi. Dan tetap di Benar. luar sana ada loh orang yang punya duit. Benar, Pak. Nah, Benar. makanya Ya. makanya itu caranya seperti itu. Bahkan kalau hari ini ya cara yang lebih keren lagi menjalankan Anda jadi makelar, yaitu dengan cara makelarnya bagaimana? Yaitu kalau Anda sudah dapat duit, sudah bertahan hidup lumayan begitu ya. Kita tidak perlu Ya. butuh-butuh duit banget dalam 2-3 tahun, kita tetap damai-damai saja ya. Nanti kalau kurang ya kita jadi makelar lagi, makelar kecil, makelar. Anda bisa dengan cara kalau properti tadi ngomong bagaimana? Ngomong begini, eh, misalnya Pak Johnson ini punya duit nih, saya tahu teman saya yang punya duit Pak Johnson misalnya, saya ada properti saya tidak bisa ngambil karena duit saya terbatas gitu ya, 3 triliun kan Oke. tetap terbatas gitu ya misalnya, sama-sama. Ya. Jadi saya ngomong, Pak Johnson ini ada properti nih, jadi murah sekali, ini menurut perkiraan saya Pak, ini kan jauh di bawah harga pasar, bahkan jauh di NJOP. Hari ini tuh uang beredar nambah banyak, jumlah penduduk Indonesia nambah banyak, hari ini memang lagi turun, infrastruktur jadi, nanti akan naik, sejarah berulang. Setiap krisis, itu pemerintah nyetak duit atau utangnya nambah, terus kemudian pada waktu nanti sudah 2 tahun, 3 tahun, properti meledak.
Dan Indonesia jumlah penduduknya juga dapat bonus 68,7 juta orang kaya baru gitu ya. Maksudnya itu menurut Benar. Boston Consulting. Lihat infrastruktur, lihat duit dicetak, walaupun sekarang lagi susah, nantinya akan comeback. Kita separuhan mau nggak? Pak Johnson, paruhan beli bareng. Ini untung 2 tahun, untung 2%, untung 100% minimal. Mau ikut Pak Johnson? Mau Pak, boleh. Mau punya duit toh. Tapi saya nggak punya duit toh. Iya. Saya nggak punya duit. Gini lah, Pak Johnson yang minjemin saya. Jadi saya separuhan, tetap setor separuhan. Tapi Pak Johnson minjemin saya bayar pada waktu nanti laku. Tentu saja supaya fair, laku berapapun separuh keuntungan untuk Pak Johnson, keuntungan saya yang separuh dipotong bunganya. Anggap saya utang Pak Johnson, tetapi bayar bunga. Bunga berapa? 12% lah setahun. Nah, kemudian kalau ternyata misalnya kita bilang 3 tahun atau 4 tahun, kita perjanjian 4 tahun. Ini supaya aman Pak Johnson, belinya atas nama Pak Johnson. Aman toh? Aman. Jadi paling nama Pak Johnson ya sudah aman. If something happen tetap miliknya Pak Johnson. Aman toh? Aman total 100%. Tapi ada perjanjian saya bahwa nanti kalau dijual saya dapat 50%, kecuali dalam waktu 4 tahun ternyata tidak naik, tidak berhasil dijual dengan minimal tadi misalnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari harga belinya, maka ini properti jadi miliknya Pak Johnson. Aman? Aman Pak. Aman. Aman. Saya dapat keuntungan dari kenaikannya itu berkali-kali lipat gitu ya. Bukan untung 10-20%, untungnya 100%, 200%, 300% tidak terhingga. Kok bisa tidak terhingga? Lah Anda enggak pakai modal loh. Enggak pakai modal, enggak pakai modal kan? Enggak, iya Pak. Misalnya tadi saya ulangi, misalnya ini angka propertinya seperti ini. Propertinya adalah harganya misalnya 1 miliar, tapi orangnya jual kepepet, sekarang jual 400 juta, misalnya begitu. Jual 400 juta, telan langsung, masa 2 tahun enggak naik jadi 800 juta, misalnya gitu kan. Dan Anda 200 juta, Anda enggak keluar modal 200 juta. Nanti ternyata dalam waktu 3 tahun dari sekarang, harganya naik misalnya karena pasarannya 1M, duit beredar tambah banyak, inflasi ini. Inflasi itu adalah perampok paling besar dalam kehidupan kita gitu ya. Yang ngerampok itu adalah inflasi, daya beli Anda berkurang luar biasa. Dalam 3 tahun naik jadi 2M. Mungkin nggak? Mungkin. Tahun 97, 98 kalau Anda ngalami, tahun 2008 kalau Anda ngalami gitu ya. Itu naik berkali lipat gitu ya. Berkali lipat misalnya naik jadi 2M. Anda kan modalnya sebenarnya 200 juta tuh. 200 juta kan 400 juta. Untungnya 1,6 M. Anda dapat 800 juta. 800 juta tanpa modal. Enak nggak? Enak. Ya, luar biasa, Pak. Ya. Tadi Pak Johnson Lim juga sudah nulis, saya juga nulis bahwa nanti malam jam 7 ya, jam 7.30 gitu ya. Saya dengan Mas Sandi. Ya, 7.30 saya nanti akan wawancara. Saya yang wawancara Mas Sandi gitu ya. Mas Sandi pada waktu itu sebenarnya sudah saya sempat wawancara, tapi gangguan internet, gangguan ini jadi tidak bisa saya upload gitu ya. Jadi saya ulang dan Mas Sandinya malah yang minta ulang. Pak Tung, diulangi ya. Wah, sayang nih orang tidak tahu. Nah, salah satunya nanti perhatikan. Dengan Mas Sandi nanti malam jam 7.30 malam, dia itu sukses kaya raya pada waktu krisis. 97, 98 dia meledak. Kok bisa dia jadi makelar? Makelar raksasa. Makelar apa? Makelar perusahaan. Tidak pakai duit. Tidak pakai duit. Dan dia menyodorkan ilmunya dia. Dia bilang, klien saya 20 kali sekian ditolak. Akhirnya Pak Dahlan Iskan, saya punya kemampuan presentasi dalam 12 detik. Kalau menurut saya itu 12 detik. Di lift masuk, dia memberikan penawaran. Pak, saya bantu untuk membuat restrukturisasi perusahaan. Gratis. Tidak perlu bayar sama sekali. Ketika nanti hasil ada restrukturisasi, saya baru dibayar. Aman tuh Bapak, tidak ada ruginya. Apakah berkenan Pak? Langsung deal. Pak Dahlan kan langsung di lift. Nah, padahal dia ditolak, suruh nunggu, suruh begini. Karena Pak Dahlan lagi sangat-sangat repot. Ketemu di lift aja langsung di deal. Oke. Janjinya 6 bulan, 3 bulan sudah selesai. Malah Pak Dahlan kan jadi marketing yang luar biasa. Dan sejak saat itu kemudian dia mulai menggalang. Dia jadi lead agent-nya untuk merestrukturisasi perusahaan, untuk beli perusahaan. Nah, untuk beli perusahaan itu pun dia bilang, saya 20% dapat tanpa harus keluar duit. Kok bisa? Bayar nanti pada waktu laku. Dan saya bilang, bayar. Yo, saya bayar, saya bukan tidak bayar, saya bayar. Nah, hari ini apakah Tung Desa Waringin praktek? Iya, praktek gitu ya. Saya beberapa kali ambil hotel juga dapat satu yang namanya tidak harus setor modal, setor pada waktu itu. Jadi, tapi sekali lagi, kesempatan ini Anda sungguh luar biasa bisa jual beli perusahaan tanpa harus punya modal.
Pak Haritanu ngundang saya jadi pembicara, saya dibayar untuk 700 direktur dan manajernya melalui Zoom saat ini. Tapi pada waktu saya selesai cerita bahwa sekarang gilirannya Pak Haritanu. Pak Haritanu saya tahu kaya pada waktu 97-98. Jadi semangat hari ini tetap banyak peluang. Sama, maklar perusahaan. Dia bilang saya go pabrikan perusahaan yang tidak ada yang laku. Saya mulai switch yaitu yang namanya jual beli perusahaan. Nah, pertama kali ya jadi maklar saja. Saya cuma dapat success fee. Success fee saya kumpulin, saya punya duit banyak. Maka saya bisa ambil alih perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya. Dan jadilah hari ini. Saya bilang awesome, amazing, dan luar biasa dahsyat. Oke, nah sekarang silakan ini. Mau tanya apa? Silakan. Saya kalau dalam pelajaran Business Revolution saya, banyak hal yang saya share kepada orang lain, yaitu jurus-jurusnya misalnya bagaimana memulai bisnis tanpa modal gitu ya. Terus kemudian 10 bisnis model yang dimana dengan model ini, karena banyak orang itu asal bisnis. Karena gurunya, pokoknya ceplungin aja bisnis. Buat warung kopi ya masa bodoh, nggak bisa buat warung kopi ya pokoknya buka dulu. Rumah dijaminkan, diutangkan ya banyak yang geletak dan susah. Aliran fatalisme. Aliran fatalisme itu menyedihkan gitu ya. Iya. Jadi nggak ada. Ya bagaimana Anda mulai, terus kemudian bagaimana utang. Kalau utang nggak bisa bayar harusnya bagaimana. Nagih hutang, caranya bagaimana. Itu mengelola cash flow gitu ya. Jadi yang namanya Business Revolution itu, apa sih bedanya bisnis dengan pedagang? Kalau pedagang, jadi dia beli jual saja, tidak perlu nambah gitu ya. Tapi kalau bisnismen, beli sapi, dipotong-potong, dijual eceran, misalnya gitu. Beli sapi, digendutin dulu, baru dijual. Jadi ambil susunya Pak ya. Ya, apa bisnismen dengan gini? Kalau Anda ngambil mata kuliah bisnis dengan entrepreneur, bedanya apa? Bisnis dengan pengusaha kalau di kuliah. Pak Johnson tahu nggak nih? Kalau beda pebisnis dengan pengusaha, pebisnis ada hitung-hitungannya Pak. Kemudian ada ini ya. Kalau pebisnis lebih apa? Visioner, kemudian marketing plan-nya ada, bisnis plan-nya dia bisa hitung ke depan gimana Pak. Kalau pedagang kan mungkin dapat ini, jual ini, selesai gitu Pak. Ya, jadi kalau di kampus gitu ya, anak saya kan ngambil mata pelajaran entrepreneur, mantu saya ngambil pelajaran tentang bisnis begitu. Ternyata perbedaan, kalau bisnis itu Anda belajar di dalam perusahaan. Maksudnya Anda belajar manajemen, Anda belajar human resources, Anda belajar marketing, Anda belajar istilahnya strategic management. Apa itu strategic? Mencurahkan duitnya kepada hal yang paling fokus dan paling menguntungkan. Nah, anak saya perempuan itu di Boston, itu masuk di Babson Entrepreneur School. Dia entrepreneur terbaik nomor 1 selama the last 20 years. Itu 19 kali dia nomor 1-nya the last 20 years. Itu untuk college-nya gitu ya, untuk S1-nya. Jadi di sana ternyata entrepreneur itu beda sekali dengan kuliah bisnis. Kalau Anda kuliah bisnis, kuliah namanya manajemen, namanya marketing, human resource, psikologi kelompok, tentang macam-macam yang hal-hal seperti itu. Betul. Tapi begitu, ini anak laki saya kan ngambil bisnis juga, jadi dia mulai belajar insight. Nah ternyata kalau belajar entrepreneur, itu belajar bagaimana melihat peluang, kemudian membentuk tim, mencari pendanaan, menangkap peluang, terus kemudian perjanjiannya bagaimana gitu ya. Jadi sungguh menarik. Entrepreneurship itu mulai melihat peluang, menangkap peluang, dan kemudian membentuk timnya supaya bisa garap peluangnya. Nah, bahkan kalau saya pribadi, apa sih yang membuat orang beda? Ini 3 hal yang luar biasa yang membuat orang jadi sukses di dalam bisnis ya. Iya. Nomor satunya, dan dia membuat kekayaannya dia beda bumi dan langit. Yaitu nomor satunya adalah kemauan kita untuk meluangkan waktu. Belajar ya. Kemauan kita untuk meluangkan waktu, bukan hanya belajar, tapi ini spesifik untuk bisnis ya. Kemauan kita untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, uang, energi, fokus kita untuk mencari peluang. Ya. Dan kalau Anda mencari peluang, ternyata akan keluar banyak sekali peluang. Seperti hari ini, loh kok ternyata banyak sekali peluang gitu ya. Saya ditawarin ini ada BPR 2 sudah mau tamat riwayat gitu. Terus kemudian ada ya pengusaha aspal juga. Ini ada berapa perusahaan-perusahaan. Nah ini peluangnya tetap luar biasa saat ini.
Lu Pak Tung, saya nggak punya duit. Tenang, Anda bisa makelar. Selain makelar, kalau Anda pengen, bisa kok Anda meluangkan ilmu Anda, waktu Anda yang nekunin, orang lain yang modalin, Anda dapat saham kosong juga bisa. Woi, gitu ya. Jadi, tapi intinya adalah nomor satu, ada tiga aja. Fokus. Satu, Anda mau meluangkan waktu. Meluangkan fokus Anda, waktu Anda, tenaga Anda, uang Anda, pikiran Anda, usaha Anda untuk mencari peluang. Ya. Kemudian, itu perlu kemampuan apa? Berarti kan kita mau membaca, mau melihat kanan kiri gitu ya, mau melihat yang di luar negeri, itu cara-caranya banyak sekali. Nanti di Business Revolution saya banyak sekali caranya untuk menemukan peluang itu seperti apa. Jadi aturan pemerintah berubah di mana. Itu adalah peluang yang luar biasa. Misalnya ekspor lagi dikejut, ekspor apa? Terus kemudian uang mengalir kemana? Betul. Hari ini uang banyak sekali mengalir ke kesehatan. Terus nanti pendidikan juga. Pada waktu ke pariwisata, pada waktu pemerintah waktu genjot ke pariwisata. Wah, itu Bali luar biasa dahsyat kan gitu ya. Terus orang sukses antisipasi. Jadi kita lihat-lihat jalan-jalan di luar negeri, apa bisnis yang ada di luar negeri tapi tidak ada di Indonesia. Atau ada di Medan tadi, Mi Hokseng, tapi tidak ada di Jakarta. Ternyata sudah ada sekarang, di Pluit sudah ada. Tapi di kota lain belum ada, padahal itu mie enak banget. Nah, kalau Anda bisa melihat peluang ini, Anda bahkan bisa tanpa modal, ini namanya merevolusi bisnis, misalnya mie Hokseng tadi toh. Wah, ini saya favorit itu mie Hokseng gitu. Wah, mie seafoodnya aduh tiada tara, nan gitu ya. Tapi misalnya Anda datang kepada yang punya mie Hokseng gitu ya. Do you know Indonesia is 263 million people. Indonesia 263 juta. 263 juta. Why only satu? Mie Hokseng 2 sih, di Medan 2 gitu ya. Terus kemudian Jakarta ya, wah only 3. Apakah boleh saya bantu untuk kembangkan seluruh Indonesia? Jawabannya bisa boleh, bisa enggak gitu ya. Kalau boleh, boleh nggak master franchise-nya saya buatkan? Buatkan sistem franchise. Itu minimal 200 juta sampai 2 miliar belum tentu jadi. Boleh nggak saya buatkan master franchise-nya? Dan saya nanti yang beli master franchise-nya. Oh boleh. Saya beli seharga 500 juta master franchise-nya. Dan Anda selain saya beli master franchise, kan Anda dapat royalti dari saya, dan Anda juga tetap punya saham di master franchise. Anda punya 20%. Jadi saya bayar Anda, saya buatin gratis. Mau toh? Ada yang mau misalnya. Oke, misalnya mie Hokseng tadi yang di Medan top sekali, kue tiaw ateng gitu ya. Atau apa yang banyak sekali Medan makanan enak-enak teman gitu ya. Nah, misalnya oke, satu suka gitu ya. Karena Pak Johnson ini dari Medan ini, orang dahsyat dari Medan. IO saya dulu dan nempel cara belajar marketing kan, belajar properti, dahsyat. Tapi sekarang praktek sakti ini, top. Makasih Pak, makasih. Ya. Nah, sekarang kita juga bisa tadi nawar dengan mie Hokseng tadi, kita bilang kita akan buat sistem franchise buat ini. Tapi kan kita nggak ngerti caranya buat franchise. Betul loh? Kerjasama jadi, Pak, ya cari. Kita kerjasama, kita makelar aja. Anda bisa deketin. Bapak Raffi misalnya, murid saya juga, Pak Hedi Setiono yang jago. Pak Hedi Setiono ya? Oh misalnya, murid Pak Tung juga ya? Iya, murid saya sampai ribuan. Terus kemudian bisa belajar juga dari Pak Burang Riyadi, bukan anaknya Mohtar Riyadi, bukan saudara, tapi Pak Burang Riyadi itu jagoan franchise. Kalau Anda ikut seminar saya 5.000 Business Revolution, Anda akan ketemu Pak Burang gitu ya. Pak Burang ngajar tentang franchise. Dan franchise-nya sistemnya Pak Burang itu dia S2-nya S2 tentang franchise. Jadi dia sudah membantu begitu banyaknya. Circle K, Alfamart, termasuk saya. The Daily Wash Laundromat itu yang bantu Pak Burang tadi. Sudah template, sudah jadi, sudah matang, sudah memang tiap hari mati hidupnya dia di sana ya. Jadi top Marco Top, Jos Marco Jos. Nah, Anda bisa kerjasama sama Pak Burang. Pak Burang, ini ada kue tiaw ateng, ini ada bakmi Hokseng, enak banget gitu ya, enak banget, tidak percaya kita ajak makan, ini mau seafoodnya enak gini ya. Nah ini kita buatkan sistem franchise-nya, jadi apakah berkenan Bapak tak kasih saham 20% gratis Pak? Mungkin mau, mungkin enggak gitu ya, mungkin mau, mungkin enggak. Kalau enggak ya enggak apa-apa, misalnya dia bilang, wah saya ya tetap harus ada profesional. Kalau dia mau kan kita bilang, ya nanti Pak, nanti tolong dibuatin sistem franchise-nya dulu, kita kerjasama bareng-bareng. Nanti kalau begitu, ini kan kita jual. Oh, enggak mau. Saya tetap harus ada professional fee dulu. Ya karena kamu ngasih saham aku, professional fee-nya biasanya 1 miliar, sekarang 200 juta deh. Ya Anda nawarnya gimana? Ini nawarnya, naikkan harga, turunkan syarat.
Oke. 250 juta, boleh nggak? Tuh, sejak kapan nawar kalau lebih tinggi gitu ya? Yes. Gini, Pak. Gini, jadi kalau Bapak buatin saya bayar 200 juta kan belum tentu franchise-nya laku dan belum tentu sukses. Saya sudah hilang duit, Ya. padahal Bapak juga saya kasih saham. Jadi syaratnya sederhana, Pak. Nanti begitu kita jualan laku, Bapak tak bayar 250 juta pertama, dan kemudian Bapak juga dapatkan saham 20%. Deal, kita ngomong yang paling gampang. Deal misalnya. Kadang nggak deal juga, damai-damai. Begitu deal, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita ketemu sama yang punya, kita datang, kita buatin, yang buatin juga Pak Burang, terus kemudian kita jual franchise-nya misalnya 200 juta untuk 5 tahun, murah tuh, murah banget 200 juta Murah, tuh. murah. Ya. Jadi harus ini loh, ini kamu balik modalnya cepat, setahun bisa balik. Makanan itu bisa murah, murah itu bukan hanya setahun, 6 bulan bisa balik modal. Jadi Iya, Pak. ini. Nah terus kemudian kita jual misalnya 10 franchise. 10 franchise misalnya di Medan ya tidak di daerahnya sana agak jauh sedikit, agak pinggir. Ya. Kemudian di Palembang juga, di Semarang juga, di Jakarta. Di Jakarta ya ada 5 lah, 5 dulu di Jakarta. Jakarta Selatan, Jakarta Tengah, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Nah setelah itu kemudian 5 di sana, 5 di luar Jakarta. Kan kita dapat 200 juta kali 5. 10. Kita dapat 2M toh. 10. Ya, 10. Ya. 2M. Bayar 500 juta ke siapa? Kepada yang Ini punya Mi Hok Seng. Oke? yang Mi Hok Seng. Ya. 250 juta bayar ke siapa? Pak Burang Riyadi. Pak Anda Bro. bisa Ya. mulai bisnis tanpa duit, malah dapat duit. Ngantongin 1 miliar 250 juta dan masih punya master franchise-nya 60%. Enak enggak? Enak. Ya. Hebat ya. Ya, ya. Jadi hari ini peluangnya tetap banyak sekali. Jadi nanti siap-siap ketika new normal begitu ya. Termasuk Ya, yang tadi makelar-makelar melalui internet ini tadi, baik kecil, baik menengah, baik di bidang perusahaan, baik di bidang properti, kayak seperti saya ini di bidang usaha gitu ya. Anda itu bisa begitu banyaknya peluang. Kalau mata kita nyari peluang, Anda kan dapat peluang. Kalau Anda matanya nyari masalah, Anda dapat masalah. Oke. Tadi pagi saya baru nonton, dapat di Instagram ditawarin. Namanya Mike Gillette. Wah, Mike Gillette ini orang yang luar biasa. Jadi dia adalah bodyguard-nya Sylvester Stallone, bodyguard-nya Bill Gates, pokoknya selebritis begitu banyaknya, punya banyak perusahaan, dan dia memecahkan banyak rekor dunia, di TED Talk ada, di mana ada, dia baru menawarkan. Begitu dia menawarkan, saya kepikirannya cuma jadi makelar. Oh, produknya bagus ini, bagaimana 7 menit belajar, itu mendadak konsentrasi kita kuat, disiplin kita kuat, jadi kemauan kita kuat. Keren sekali. Jadi Pakai dia teknologi apa, Pak? Nah, itu main programming toh. 7 menit. Nah, ini tadi langsung saya lagi kontak beliaunya, langsung saya cari. Saya pokoknya kamu produknya apa, saya beli dulu. Saya punya duit, beli cuma $97. Oke, saya akan beli gitu ya, dapat serinya semua. Terus kemudian apa yang saya lakukan? Ya, saya ngelamar jadi makelar. Oke. Something good, kenapa enggak sih jadi makelar? Boleh nggak? Boleh, Pak. Jadi makelar ini adalah satu yang luar biasa. Jadi bagaimana melihat peluang tadi? Jadi setelah melihat peluang, tentu saja Anda di sini, Anda setelah melihat peluang, kemudian yang kedua kemampuan untuk negosiasi. Walaupun Anda tidak, nanti untuk menangkap peluang Anda butuh kemampuan negosiasi. Nah ini, nomor satu Anda mau usaha untuk mempunyai bisnis ya. Anda mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran, usaha, uang, fokus Anda untuk mencari peluang. Ya. Caranya tadi, lihat di mana tadi. Oh, di Medan ada, tapi di Jakarta belum ada. Ya. Di luar negeri ada, Jakarta ada, tapi di luar kota belum ada. Kan gitu ya. Nah setelah itu belum ada, apa yang Anda lakukan? Ya Anda bisa jadi makelarnya, atau Anda amati tiru modifikasi lebih baik di Indonesia, jadi Anda buat sendiri. Terus kemudian kemampuan yang kedua, itu kalau melihat, yang kedua kemampuan untuk menangkap peluang. Untuk menangkap peluang, kalau Anda punya duit, ya Anda butuh duit. Tapi kalau Anda punya duit, Anda punya kemampuan untuk gathering modal. Gathering modal. Iya, untuk gathering modal itu berarti Anda punya kemampuan presentasi. Kalau Anda tidak punya kemampuan presentasi, Anda bisa cari orang yang punya kemampuan presentasi. Anda punya network. Anda tidak punya network, Anda cari orang yang punya network. Satu hari saya masuk, kita membangun pada waktu itu apartemen, dan kemudian akhirnya ganti, kita mau bangun hall, bangun itu, saya ngumpulin $20 juta itu dalam waktu seminggu. Dalam 1 minggu saya ngumpulin $20 juta, kita bisa ambil peluangnya yang di Johor Baru. Itu beberapa teman sudah saya ajak ke sana.
Ya, tapi Ya, itu intinya untuk menangkap peluang, Anda kan butuh satu kemampuan untuk membentuk tim. oke. Jadi ternyata seringkali di dalam bisnis ini kita tidak bisa jalan sendiri, kita harus membentuk tim. Lah untuk Tim. tim kita silaturahmi kepada banyak orang. Gini loh, kemampuan membentuk tim itu timbul ketika kita tahu bahwa ada banyak orang lain di luar sana yang lebih hebat dibanding kita di bidang-bidang tertentu yang kita perlukan. Iya, Pak. Nah, kalau Anda nekat ngerjakan sendiri semua, Anda tidak bisa. Oh, di luar sana ada orang yang lebih hebat, lebih murah, bahkan gratis karena diajak kerjasama, Anda tinggal rela berbagi atau enggak. Iya. Jadi, ketika kita benar-benar mau menangkap peluang, itu kita pembangun tim. Dan kita rela berbagi. Dan Anda punya kemampuan presentasi. Ketika Anda tidak punya kemampuan presentasi, biarkan orang lain yang mampu presentasi untuk Anda gitu ya. Iya. Jadi, Pak Tung, ya, jadi kalau untuk saat ini kalau bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, lebih baik bersinergi ya Pak ya. Daripada kita memulai dan belajar dari awal, dari nol lagi. Misalnya kita tidak expert di digital marketing, kita nggak expert sebagai pembicara. Kita lebih bagus berkolaborasi, bermitra langsung ya Pak, biar lebih cepat ya. ya. Jadi Anda fokus ke core jenius Anda. Anda jenius di bidang apa? Boleh nggak sambil Oke. jalan Anda belajar untuk terus meningkatkan diri? Boleh, bukan hanya boleh, wajib gitu ya. Untuk membuat Ya, satu yang namanya high value kita itu benar-benar namanya kita punya high value skill yang dibutuhkan orang lain kondisi-kondisi seperti ini. Belajar marketing, belajar mengelola bisnis itu namanya high value Anda kan gitu ya. Dan terus ya. kemudian mulailah bergaul. Bergaulah dengan orang. Kayak misalnya saya Networking ya tanya, Pak. Pak Johnson jemputin saya di Medan, traktir saya makan, dapat manfaat kah? Luar biasa Pak, selama perjalanan dari Kuala Namu sampai ke hotel untuk seminar itu 1 jam, ilmunya bermanfaat sekali. Iya, Dan bisa menghasilkan duit miliaran, Pak? iya Pak, di hampir 50 miliar Pak asetnya Pak. Bisa kebayang? Iya, Itu Pak Johnson ini dulu event organizer saya ngadakan IO dan dia juga IO untuk perkawinan, IO untuk macam-macam, mendadak bisa banting setir iya, ke properti, mendadak mendapatkan oh, cara jualan properti begini. iya Pak. Dan saya Jadi dijemput sama bayangin, saya dijemput ke Kuala Namu tuh naik mobil 1 jam, balik 2 jam kan gitu. Jadi total iya 2 jam. Pak, iya, Pulang diantar lagi satu iya, jam, balik 2 jam. iya, Nah, tapi di betul dalam Pak. mobil punya kesempatan tanya jawab. Traktir saya, ayo Pak makan dulu, no, hokseng Pak, hokseng. Makanya dia sampai apa? Begitu makan juga Iya dapat Pak, something knowledge yang luar biasa kan. benar Pak, ya, Saya sendiri sebetulnya kayak misalnya saya sama Mas Sandiaga Uno itu jadi jauh sebelum beliaunya mewakilkan jadi wakil gubernur, jauh apa kita wakil sudah gubernur. kenal gitu ya. Sama Pak Rosan, partnernya juga sudah kenal. Jadi dan contohnya Pak Sandiaga Uno pada waktu itu lagi mau mencalonkan diri jadi Ya, gubernur, Gerindra sudah ya, mendukung dia jadi gubernur ya, Jakarta. Belum pada waktu ya, itu belum Mas Anisnya yang jadi gubernur, ya, belum dapat pasangan. Terus kemudian ya, malam setuju Gerindra, kemudian siang itu pagi Pak Mas Sandinya ketemu dengan Ibu Mega cari doa restu untuk partai-partai, siang makan siang dengan saya gitu ya. Saya makan siang. Nah, makanya ini ya, WA dengan saya, ayo Mas lagi gitu. Ayo dia dengan senang ya, hatinya. Jadi terus bina hubungan dengan orang-orang. Loh, tentu saja Mas Sandi ada kekurangannya. Oh, saya juga ada kekurangannya, semua orang ada ya. kekurangannya. Tapi saya Nobody cenderung is perfect. Ya, ya, saya cenderung mencari kelebihannya dia di mana. Kekurangannya jadi ya, pelajaran supaya tidak terjadi lagi. Tapi benar. kelebihannya Ya, apa? Jadi matanya ini adalah mata lebah. Mata lebah, walaupun itu kita akan cari saripati bunga. Kalau mata lalat di kebun bunga nemunya tai. Kalau nemunya tai, ya, ya. nah, tapi lebih baik Anda mata lalat atau mata lebah. Kalau saya pilih mata lebah, semua orang punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi kenapa nggak kita Lihat belajar di dari lebihnya ya. kelebihan, kekurangannya? Ya. Pak, Nggak jadi ya. Hmm. istri aja juga punya kekurangan, Pak. Jadi kita harus lihat lebihnya. Iya, dulu belum Ya, menikah loh, kenal saya ini Pak Johnson. iya betul. Anak udah 2, Pak. Wah, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Saya seneng loh Iya, nonton murid-murid saya itu jadi tumbuh secara ekonomi dahsyat luar biasa, praktek ilmu-ilmu sakti. Salut untuk Pak Johnson, salut dahsyat. Saya ulangi ya, ada 3 nih teman-teman. 3 untuk Anda jadi bisnismen, 1 punya kemauan untuk melihat peluang, yang kedua
punya kemauan dan kemampuan untuk menangkap peluang, yaitu Anda punya tim bisa menggather orang-orang yang punya modal. Anda tidak perlu pakai modal Anda sendiri, Anda bisa cari orang yang ahli hukum, Anda bisa ahli ini, dan tim lalu Anda sudah bergaul dengan orang yang ahli franchise. Oke, ini Pak Johnson, gangguan saya undang lagi gitu ya. Oke, silakan. Ini belum masuk. Nanti akan saya minta untuk gabung lagi. Tapi sekali lagi begini. Jadi kalau kita ini melihat kedua menangkap, yang ketiga adalah apa? Melipat gandakan peluang tadi. Jadi kita butuh kemampuan untuk memfaktor kalikan. Ketika saya melihat, ini ada peluang. Bisnis yang tahan krisis adalah namanya laundry. Dari tahun 1947 di Amerika mulai ada bisnis laundry, sampai tahun 2018 tumbuh sampai 300.000 lebih laundry. Nah, ketika tumbuh sampai 300.000 lebih laundry, maka apa yang saya lakukan? Oh, berarti ada peluang. Bumi gonjang-ganjing pun tetap satu yang namanya bumi gonjang-ganjing, tetap laundry tumbuh terus. Tentu saja ada yang bangkrut karena tidak bisa bersaing, tidak tahu cara mengelola bisnis, tidak tahu cara ngontrol, tidak tahu cara merekrut karyawan, membina karyawan, tidak tahu cara marketing gitu ya. Nah terus karena plus minus saya tahu, oke, kita ajak kerjasama. Kerjasama yang terbaik kepada orang yang sudah terbukti berhasil. Kalau mulai sendiri dari nol, ya bisa, tapi take a longer time. Anda rekrut orang-orang yang mampu juga bisa. Pada waktu itu ada Pak Lianto, makanya TDWL, The Daily Wash Laundromat. Tong Desem Waringin dengan Lianto itu joinan saya, partner saya gitu ya. Nih, perhatikan baik-baik. Ketika TDWL tadi ada Pak Lianto itu sudah 9 tahun dia buka laundry, dan laundrynya sudah ada 9. Berarti dia sudah menjalani 9 tahun, sudah matang, dan dia sudah tahu asam garamnya, mesin rusak, apa, begini, ngambil sabun dari mana, apa, ngelola karyawannya, begini. Nah, saya ketemu, beliaunya, mau nggak? Hari ini kita buat lagi TDWL, saya 51% gitu ya, kamu sama tim boleh 49%. Kenapa? Karena saya butuh ambil keputusan dan tidak perlu pakai nama laundry Anda, kita dirikan baru. Laundry Anda boleh berkembang, laundry kita berkembang bareng. Apa yang dilakukan? Beliaunya setuju. Tes, oke, setuju. Begitu setuju, ini proses. Dulunya ada banyak yang beberapa yang tidak setuju, yang sudah mulai jalan akhirnya tidak setuju, ada yang ya tidak apa-apa, goodbye my love, kita cari yang setuju. Akhirnya dalam waktu 2 tahun, laundry The Daily Wash Laundromat itu jadi 90 sampai hari ini ada 60 orang yang masih antri, terus kemudian limbah laundry enggak jadi masalah karena kita sabunnya juga pakai sabun yang diterima oleh pemerintah gitu ya, kalau enggak ya bahaya gitu. Terus kemudian ini ada yang seru lagi. Dan laundrynya Pak Lianto sendiri jadi 24 dalam 2 tahun. Tadinya 9 tahun jadi 9, kemudian ikut saya yang laundry saya dengan Pak Lianto jadi 90, Pak Lianto sendiri mengembangkan laundry, dia punya 24 laundry itu. Jadi nah, sekarang dalam kesempatan ini nih saya baru nyari Pak Johnson ini. Johnson di mana Anda? No, ini karena nih yang minta Pak Johnson, ini Pak Johnsonnya baru amblas gitu ya. Nih, Pak Johnson, Anda minta di-invite, nanti saya invite ya. Silakan Pak Johnson, silakan gabung. Nah, oke, saya tambah lagi. Nah, begitu kita meluangkan waktu, kemudian kita sudah mendapatkan peluang, kita tangkap peluangnya dengan tim. Makanya Pak Herlambang juga, terus kemudian Pak Simon, terus kemudian Pak Alan, akhirnya kita bertim semua. Apa yang kita lakukan? Nih, kita faktor kalikan. Faktor kali itu Anda akan bisa membuat faktor kali kalau Anda rela berbagi. Anda buka cabang, Anda rela berbagi atau nyewa tempat lagi, Anda rela berbagi atau merekrut karyawan lagi, Anda harus rela berbagi. Kalau saya rela berbagi dengan orang beli franchise, boleh saya ajarin. Nah, tapi saya buka sendiri sebanyaknya gitu ya. Dan bahkan kalau orang yang nanti laundry bisa perang harga, bisa dong. Tapi kalau perang harga doang ya kurang. In the end of the day-nya nanti perangnya perang service gitu ya. Dan tentu saja nih, dan kalau bisnis, saya saya ngetes bisnis ini ada profitnya atau tidak, itu selalu saya desainkan terlebih dahulu. Banyak orang bisnis asal buka, jual pempek, ada buka laundry, tapi Anda tidak ngerti bahwa di dalam bisnis itu, Anda harus punya nilai tambah. Yang nomor satunya, Anda harus punya nilai tambah. Oh, ini ada peluang di laundry. Saya daripada repot-repot cari orang yang sudah lebih sukses, ajak kerjasama. Belum tentu mau, tapi ada yang mau. Oke, mau. Nggak mau ya nanti boleh nggak kita buat sendiri? Boleh, tapi kita harus fokus ini. Apa nilai tambah Anda di dalam bisnis? Bisnis tujuannya yes bermanfaat untuk orang banyak, dan orang banyak menukarkan manfaat yang ada dari kita dengan uangnya mereka. Nah, untuk itu, kalau kita perlu sekali yang namanya
kita perlu sekali yang namanya bisnis ini untuk mengenerate uang kita. Nomor satu, kita tes nilai tambah kita. Nilai tambah Anda ada berapa? Misalnya, nilai tambah Anda, kalau saya gini, Anda lebih apa? Kalau tidak ada lebihnya, pikirin dulu bisnis Anda. Oh, saya lebih enak, tunggu dulu. Betul nggak lebih enak? Berdasarkan survei atau berdasarkan perasaan Anda sendiri? Nih, sekarang misalnya, kalau saya 3 aja, kalau boleh milih lebih 3. Mau lebih bagus, lebih enak, bukan, lebih bagus itu termasuk lebih enak, lebih apapun. Lebih bagus, lebih murah tadi. Yang ketiga, lebih cepat. Anda bisa menang satu aja. Bisa menang satu aja. Bisnis Anda booming kok. Anda tidak harus lebih murah. Anda lebih bagus, ya orang tetap mau beli kok. Anda tidak harus lebih cepat, tapi Anda lebih bagus sama lebih murah, ya tetap Anda laku. Tapi kalau Anda bisa 2, lebih bagus, lebih murah, booming. Bisa 3, lebih murah, lebih bagus, lebih cepat, Anda jadi raja. Kenapa laundry saya ini? Karena kita lebih murah. Yang lain sekilo 7.000. Tempat saya 7 kilo 10.000. Orang 70.000 kita bisa, orang total 70.000 untuk 7 kilo, saya bisa 10.000. Nah, sudah lebih murah. Nah, sudah lebih murah, lebih cepat, 1 jam jadi. 1 jam jadi. Berikutnya, Anda lebih apa lagi? Ternyata Anda lebih bagus. Lebih bagus saya sekarang gini, orang lain pakai sabun curah. Orang lain laundry kiloan, 1 hari, 2 hari, 3 hari baru jadi. Dicampur, tidak higienis. Celana dalamnya hilang. Celana ini hilang. Kalau ini kan enggak. Kita self-service tapi juga bisa drop off, ditinggal. Yang terakhir ini begitu mengalami bumi gonjang-ganjing, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita terima jemputan juga hari ini. Nah, terima jemputan juga. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Tentu saja, ini ada yang tanya, Pak, itu kan pangsanya berbeda. Yes, pangsa saya bukan sek-asek, pangsa saya bukan yang laundry mahal-mahal. Enggak, no. Kita enggak. Kita bahkan saya enggak terima setrika, gitu ya. Jadi kita hanya cuci, dan ternyata cuci itu kalau baju enggak perlu sampai rapi-rapi, cuma di-shred gini aja, enggak usah setrika, langsung rapi kok. Karena dia agak lembab-lembab tuh. Jadi bukan dijemur. Nah, kita punya banyak kelebihan. Kelebihan untuk apa? Untuk laundry. Makanya kita tangkap peluang ini dan berkembang luar biasa dahsyat karena saya tahu bahwa laundry ini mempunyai satu kelebihan. Kelebihannya apa? Saya tadi lebih cepat, lebih murah, dan bagusnya setengah lah. Saya tidak bisa ngalahin untuk yang sek-asek atau yang lain-lain yang mahal-mahal, nggak bisa ngalahin. Yang harus pakai dry cleaning kita enggak. Tapi kalau dengan laundry kiloan kita 3-0 menangnya. Dengan 3-0 ini makanya booming, meledak. Nah, terus kemudian kita tes dan ukur. Begitu kita tes dan ukur, ternyata apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, ini tadi ya, nomor 1, tes dan ukur nilai tambah Anda. Diterima masyarakat nggak? Begitu diterima di masyarakat, dan saya percaya bahwa bisnis ini anti krisis terbukti sekarang ketika terjadi bumi gonjang-ganjing, ini laundry saya omset dah balik 100%. Pada waktu buka, pada PSBB, waktu apa ya sempat drop. Gitu ya. Tapi sekarang dengan kreativitas kita jadi lebih on lagi, membuat kita sudah pulih 100% gitu ya. Dari ada banyak yang laundry sudah pulih 100%. Walaupun dulu sempat turun 30-40% begitu ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Jadi kalau Anda mulai bisnis, tadi sudah melihat peluang, menangkap peluang, melipat gandakan. Melipat gandakan itu Anda tes ukur dulu. Tes ukur bermanfaat atau tidak. Tes ukur Anda punya nilai lebih apa? Lebih cepat, lebih bagus, atau lebih murah? Atau Anda lebih apa lagi? Yang penting Anda harus punya lebih dong. Nah, kemudian, ini setelah itu yang ke berikutnya, nih perhatikan baik-baik. Setelah Anda tes lebih, mulailah sistemasi. Maksudnya apa sistemasi? Sistemasi itu Anda masukkan ke dalam satu yang namanya urut-urutan cara kerja. Apa yang perlu disistemasi? MKS, sistem marketingnya, sistem kontrolnya, sistem SDM-nya. SDM mulai teknik ngerekrutnya, teknik pembinaannya, teknik istilahnya supaya mendelivery service seperti apa. Jadi benar-benar kita perlu terus membuatkan SOP, sistem operating procedure, dan ini tidak pernah selesai. Selama perusahaan Anda hidup, SOP ini sangat-sangat dibutuhkan. Jadi dengan SOP, standar operating procedure tadi untuk sistem marketingnya, lama-lama kita tajam. Ternyata marketing itu pembukaan harus begini. Kayak saya, pada waktu laundry, saya pembukaan gratis, diundi. Sudah gratis, diundi lagi, diundi kompor gas, diundi setrikaan, wah rame, nggak karu-karuan, diuntel-untel gitu ya. Tapi pernah, satu hari kita buka di Medang Lestari. Gratis, diundi kompor gas, diundi handphone, diundi kipas angin, diundi tempat beras, diundi macam-macam. Sampai jam 10 saya datang kosong. Saya tanya, lo ini kemarin sudah nyebar brosur belum? Sudah, Pak.
Cara nyebarnya gimana? Saya beri contoh, saya sendiri turun tangan, saya ambil brosurnya, langsung ke tetangga saya bilang, ting tong, Pak, Bu, kami dari laundry sebelah. Oh ya, ini mumpung laundry gratis, Bu. Laundry gratis diundi kompor gas, diundi handphone. Waduh, saya baru nyuci. Nah, tenang, Bu, langsung aja sekarang spray diambil 1 jam jadi, Bu. Anti tungo, anti jamur, anti bakteri, anti virus, Bu. Wangi seger, wah keren, Bu. Langsung diambilin aja anduk-anduk mana semuanya. Dah, dicuci di sini, Bu. Langsung mumpung masih kosong, Bu. Anda dapat undian lagi. Langsung datang. Mosok cuci gratis diundi tidak datang. Nah ini cara marketingnya juga harus sistemasi. Nah ini sangat-sangat penting ini ya, sangat-sangat penting. Oke, saya ulangi ya. Jadi Anda setelah tes dan ukur, yang kedua mulai sistemasi. Sistemasi apa? Sistemasi dari satu sudut yang namanya MKS, marketingnya, kontrolnya, dan SDM-nya. Ini penting ini. Nih, sebentar nih saya lagi masih nyari Pak Johnson Lim lagi. Mana ini Pak Johnson? Halo Pak Johnson mana? Ini karena dia yang punya acara ini, masa ini mungkin internetnya pulsanya habis, waduh menghina. Pulsa habis. Oke, saya lanjut lagi. Oke, setelah sistemasi, apa yang Anda lakukan? Anda faktor kalikan. Jadi kasih kesempatan orang juga dapat uang. Contohnya kalau Anda buka laundry hari ini, tempatnya bagus, Anda punya tempat, Anda tidak punya modal. Saya mau kerjasama dengan Anda. Pak, saya modalnya terbatas. Saya mau kok bareng-bareng dengan Anda gitu ya. Maksudnya bareng-bareng itu bagaimana? Pak, saya cuma punya 10%, Bapak 90 mau enggak? Mau. Pak Erlambang, partner saya juga mau, TDWL juga mau. Nah, ini sangat-sangat penting begitu ya. Jadi, sekali lagi, Anda perlu faktor kali. Untuk faktor kali yang keempat, kita harus rela berbagi. Saya ulangi ya, ini bagi teman-teman, ini penting sekali. Repetition is matter of all skill. Jadi bisnis itu kita mulai dengan kemauan kita, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, usaha kita, yes, meluangkan energi kita lah, uang dan semua sumber daya kita untuk mencari peluang. Caranya bagaimana? Baca buku, terus kemudian mau melihat apa yang sukses di luar negeri yang belum ada di Indonesia, kemudian mau yang apa yang sukses yang Anda, nah ini Pak Johnson sudah nih. Okay. Jadi mau sukses yang ini Pak Johnson silakan ini ya, ini sebentar nih. Nah, sebentar. Nih. Mana Pak Johnson nih? Oke, kita tambahkan dulu nih Pak Johnson ya. Nih, jadi kita mau meluangkan waktu untuk mencari peluang, caranya gimana? Lihat tempat-tempat yang lain, usaha mana yang sukses. Kayak saya melihat di Amerika, ternyata dari tahun 1947 sampai 2018, laundry bisnisnya naik terus, berarti anti krisis, anti resesi, gitu ya. Nice thing. Oke, Anda mulai melihat peluang, mulai menangkap peluang. Caranya menangkap peluang, yang paling indah kerjasama dengan yang sudah berhasil. Itu seperti saya buktikan, saya kerjasama dengan banyak orang yang sudah berhasil di bidangnya masing-masing kan gitu ya. Termasuk laundry saya kerjasama dengan Pak Lianto. Pak Lianto waktu itu punya 9 laundry, sekarang dalam waktu itu 9 tahun dia 9 laundry, sekarang dalam waktu 2 tahun saya dengan beliaunya dengan teman-teman yang lain jadi 90 laundry. Keren. Wow. Dan beliaunya sendiri jadi 24 laundry, punya sendiri, jadi mengembangkan. Jadi menangkap peluang itu, ya Anda punya ilmu gather duit tadi, terus punya network, enggak punya network ya kerjasama dengan yang punya network, enggak bisa presentasi kerjasama dengan orang yang bisa presentasi, enggak punya modal kerjasama dengan orang yang punya modal, enggak punya pengalaman kerjasama dengan orang yang punya pengalaman. Pokoknya Anda tuh yang niat, yang inisiatif lah, yang memimpin gitu loh ya, gitu ya. Terus kemudian berikutnya setelah Anda menangkap, Anda melipat gandakan. Nah, untuk melipat gandakan, sebelum melipat gandakan ini loh. Jadi cara membuka bisnis, menjalin bisnis, Anda mulai fokus. Nilai tambah apa saya dibanding orang lain? Bakmi saya itu lebih apa dibanding orang lain? Jadi kalau tidak punya lebih, mulailah mengubah, mulai menambah. Biasanya apa? Lebih baik, lebih murah, atau lebih cepat? Salah satu oke. Kalau bisa 2, dahsyat. 3, Anda king of the world. Gitu ya. Dan beda juga ya Pak ya? Ya, beda, tapi bedanya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan hanya sekedar beda ya. Contoh, kenapa sih orang jualan beras ya? Rojo lele semua, pandan wangi semua. Kok digabung? Kami rojo lele sama pandan wangi digabung. Itu kan jenis baru, beda toh? Iya. Nah, jadi sekali lagi ya, jadi Anda bisa
membuat nilai tambah dengan menggabung, dipaten dulu, itu nilai tambahnya dipaten. Nah, setelah dipaten lebih seru lagi. Kayak kami laundry 1 jam itu sebenarnya kita paten. Jadi banyak yang lain nekat-nekat ya nanti pada waktunya ditertibkan gitu ya. Kita punya paten-paten banyak. Oke. Jadi Anda tes ukur dulu. Setelah tes ukur ternyata tes ukur diterima oleh masyarakat, mulai sistemasi. Sistemasi itu dibuat sistem dalam bidang apa? MKS, Marketing, Control, SDM. MKS, membuat kaya saya. MKS, Marketing, Control, dan SDM. Setelah Marketing, Control, dan SDM, apa yang perlu Anda lakukan ini? Nih, yang perlu Anda lakukan, kemudian Anda faktor kali kalau kurang jalan, berarti Anda kurang rela berbagi. Kayak saya sama saudara saya, modal 100% dari saya, mereka saya kasih bagi hasil sebagai pengelola 10%, ketika saya modal balik, mereka dapat 30%. Happy? Ya, Pak. Happy lah, nggak perlu pakai modal, dapat total 30%. Saya masih ingat kerjasama dengan Pak Tung sekitar 8 tahun lalu seminar itu Pak Tung sharing dengan saya, Pak Limas, Bengkel Sehat semua ya Pak ya. Yes. Dan itu suksesnya luar biasa. Nah setiap ada kendala, setiap ada masalah, Pak Tung itu selalu fokus dengan solusi. Pak, ini pesertanya belum mau mendaftar, kasih TV, ya kan? Kita buat lucky draw, kita undi, ya. Nah, tapi yang memang sangat dahsyat itu adalah, yang masih saya ingat adalah, Pak Tung bilang, Pak Johnson lakukan aja semua ilmu-ilmu yang sudah saya sharing, kalau rugi 100% saya yang bayar semua. Wah, itu tambah motivasi kita, Pak. Jadi 100% no risk ya Pak ya, tidak ada resiko. Jadi itu yang membuat kita termotivasi Pak. Ya. Makanya kan saya bilang kalau saya salah tolong diralat. Mungkin saya satu-satunya pembicara yang kalau IO-nya rugi nggak usah dibayar. Tapi nggak pernah rugi sih Pak. Ya. Karena mungkin menarik. Ya. Yang menarik itu begini, pembicara yang lain bayar saya 200 juta. Tidak 200 juta saya tidak datang. Itu ada pembicara top gitu ya. Sampai hari H enggak 200 juta dia enggak, masa bodoh dia gitu ya. Pokoknya dia mau menang sendiri gitu ya. Kalau saya enggak, saya mikirin gini. Lah nanti orangnya kapok mati dong, kasihan dong. Saya memikirkan sudut pandang IO, supaya laku. Akibatnya apa? Karena saya ikut tanggung jawab memikirkan IO-nya, yang terjadi ilmu saya marketing jadi tinggi. Nah, banyak yang enggak peduli ya, pokoknya undang rugi masa bodoh, datang baru bayar loh gitu ya, enggak bayar saya enggak datang. Kalau saya kan enggak rugi ya. Gara-gara sekali saya waktu diundang di Surabaya, terus kemudian IO-nya untung besar, ngundang 4 pembicara, terus keliling Semarang, keliling mana, terus diulangi lagi di Jakarta, untung besar, terus satu hari dia ngadakan lagi di Jakarta dengan 4 pembicara. Pada waktu itu satu pembicaranya itu ngomong apa di majalah, ngomong di koran, ngomong di radio, itu dia anti yang namanya multi level. Langsung diboikot, terus langsung nggak jadi ikut seminar, seminarnya rugi. Pada waktu saya, aduh kok seminar pesertanya dikit. Dulunya kan saya nggak mikirin, tak pikir laku-laku terus. Kok sedikit? Saya tanya, kamu untung nggak gitu? Jawabannya, nggak untung. Rugi. Kamu kalau nggak untung, nggak usah bayar saya, oke? Langsung saya bilang, kamu yang saya bayar, mau nggak? Lah ini toh, kamu yang saya bayar, mau nggak? Oh ya mau aja. Gini, nanti kalau saya tampil, saya akan back and sales, saya akan jualan seminar saya yang lain, kamu tak kasih komisi. Oh ya oke Pak, dengan senang hati. Ya. Jadi saya ini pelaku bisnis yang kalau ngajarin jualan, saya berani jualan. Buku marketing, buku terlaris sepanjang sejarah percetakan Gramedia, itu saya dapat testimoni dari Pak Wandi. Pak Wandi itu direktur utama Gramedia penerbit. Dia bilang, ulang tahun 50 tahun Gramedia sampai 50 tahun yang terakhir ini, bukunya marketing Pak Tung adalah buku marketing yang paling laris sepanjang sejarah penerbitan Gramedia. So, wow! Hebat ya. Yang termasuk orang-orang hebat, alah Pak, itu selama 10 tahun, itu bukunya laku 30.000. Bapak sehari aja 38.000. Iya. Laku juga, laku namanya Pak, tapi bukunya enggak. Iya. Nah, tapi sekali lagi marketing saya dengan sangat-sangat baik juga gitu ya. Dan saya sendiri tiap hari jualan juga dengan hati yang damai gitu ya. Jadi please deh, Anda belajar marketing revolution, tadi ada yang nanya, beli di mana? Di Gramedia, di bukukita.com, di Tokopedia itu ada gitu ya. Silakan. Ya, terus di setiap seminar Pak Tung juga tetap dijual buku-bukunya Pak ya. Iya,
Sampai satu hari saya akan ada pembicara bareng dengan saya. Kemudian saya tanya, kamu punya produk dan jasa nggak? Lo punya. Oke. Punya seminar yang lain. Punya aja dijual dong di seminarmu. Lo untuk apa? Saya Ya. sungkan. Lo ajarin sales kok sungkan jualan aja. Ya. Saya nanya, produkmu bagus nggak? Punya Ya. bagus. Kamu percaya nggak bahwa Ya. produkmu bagus? Seminarmu bagus. Lah kok nggak jualan? Sungkan. Ya. Dosa kamu. Kamu dosa. Kamu tidak ada kesempatan mempunyai Ya. peluang untuk bisa menikmatin ilmu-ilmumu. Ya. Dosa. Mulai Pak Tung. itu waktu saya Ya. bareng Pak pembicara, saya share sama 3 pembicara yang lain. Tapi 3 pembicara lain tetap alot luar biasa, nggak mau jualan. Satu akhirnya mau jualan. Begitu mau jualan Ya. jadi teman. Wah, thank you Pak Tung ya. Bayaran kita plus Ya. minus sama. Waktu itu sekali bicara bayar 20 juta itu 15 tahun yang lalu. Kita oke. Kan saya dapat 100 juta ya enggak sebanyak Pak Tung tapi lumayan lah itu ya. Oke, Iya. nice. Iya. Saya 10 tahun yang lalu, Pak. Ya, saya 10 tahun yang lalu ikut seminar Pak Tung di Surabaya itu, dan saya gabung dengan Pak Herlambang jadi panitia. Saya kaget, Pak. Jadi pas jualan itu Pak Tung jual CD, jual buku itu, saya jadi jadi panitia sampai terduduk di lantai, Pak, didorong-dorong desak-desakan, Pak. Luar biasa. Nah, jadi Kayak ya. gitu. Dan Iya, itulah saya kaget, Pak. membuktikan Nah, apa yang itu saya Ya, itu titik tolak ukur saya, Pak. 10 tahun yang lalu, saya baru mulai belajar seminar, lalu semua seminar Pak Tung saya ikut, kemudian buku-buku saya beli, saya belajar. Ya, hasilnya sampai hari ini sih, Pak. Dan sangat bersyukur bisa jumpa Pak Tung Desem juga. Nah, Pak Tung, ini ada yang tanya, bagaimana transformasi bisnis dari masa COVID-19 ke the new normal ini, transformasi bisnis apa Pak yang akan terjadi Pak? Jadi tentu saja ya ternyata banyak orang kan sadar, oh meeting di rumah enak gitu ya. Oh, ternyata enak loh ini jadi bisa bisnis di rumah begitu ya. Jadi tentu saja kita mau bisnis di rumah itu tentu saja Anda belajar marketing revolution, belajar marketing yang namanya istilahnya online, silahkan. Tapi kalau misalnya nggak, gini loh, misalnya Anda melihat, ini si siapa nih? Wah, Riko Huang, Dani Santoso. Wah, ini kok hebat-hebat jualan online misalnya begitu ya. Ya kita ikut aja. Pak, produk saya jual melalui Bapak bantu konsepin, Bapak tak kasih saham 20%. Saya yang ngirim, saya yang gini, Bapak yang konsepkan marketing. Iya. Enak. Nggak perlu murid saya YSL kemarin YSL kan sharing tau di seminar charity sharing. Saya orang susah gini, saya sebulan jualan 200 juta nih. Wow, luar biasa. Ya, benar-benar Pak. Ajak kerjasama aja toh. Nih Pak, Bapak YSL nih yang jagoan rocket marketing ini, ayo bantu jualan, selesai toh. Tak kasih komisi Anda Pak, boleh. Karena produknya hanya jasa, tak kasih 5% seluruh hasil penjualan. Jadi Anda kerjasama dengan orang-orang yang sudah terbukti berhasil. Seperti tadi ada yang nanya kepada saya, Pak, kalau mau buka laundry, caranya bagaimana? Ini, Anda bisa hubungin TDW Laundromat, The Daily Wash Laundromat, singkatannya namanya. The Daily Wash Laundromat, hubungi Pak Herlambang. Ini partner saya, CEO-nya juga, 0812-999-7434. Nanti ada seminar online-nya juga, yang Anda tahu kelebihannya kita dibanding yang lain apa, cara bukanya gimana, permodalannya berapa. Anda hubungin supaya nanti bisa ikut seminar online-nya lebih dahulu. Jadi, ini untuk saya. Dan modal tidak harus semua kok. Modalnya berapa sih Pak untuk lobby? 200 sampai 700 juta. Mesinnya semakin banyak, Anda semakin menang. Mesinnya semakin gede, semakin canggih. Yang lain semakin amblas, kan semakin cepat dan semakin bersih, semakin top kan gitu ya. Jadi dalam kesempatan ini, nah terus bahkan kerjasama dengan TDWL sendiri bisa. Kita punya namanya TDWL itu, The Daily Wash Laundromat. Kita modalin. Kamu punya duit berapa? 100 juta. Oke, kita buka yang mau berapa? 500 juta, 400 juta dari kita. Kita terima rela berbagi dengan orang lain. Kita ngasih kesempatan orang yang modal kecil. Pak, saya 50 jutaan, saya tak gabung dengan teman-teman, 10 total 500 juta, buka boleh nggak? Boleh. Pak, kami tapi cuman 300 juta, 200 juta, Pak Tung ya. Oke, saya oke juga. Loh, saya jualan franchise itu supaya namanya jadi top, kemudian kita punya power, misalnya untuk beli mesin lebih murah, terus kemudian beli lebih murah, jadi power karena beli keroyokan. Kemudian namanya juga
ada di mana-mana. Tapi bagi rezeki kan gitu ya, bagi rezeki sama orang lain. Jadi rela berbagi. Anak saya lulus dari Melbourne, kemarin pulang, begitu langsung bilang, 1 tahun ini buka 10 laundry khusus untuk kamu. Baru kamu ikut orang, nggak usah dibayar. Jadi mau ikut Sandiaga Uno, ikut Pak Edi Saryatmadja, ikut yang jagoan-jagoan jual beli perusahaan, investing, value investing, gitu ya. Dia sekarang baca Benjamin Graham, value investing. Tapi silakan. Jadi, tapi yang penting Anda kerja itu nggak butuh duitnya. Kerja ikut orang itu kita mau ya dan ambil ilmunya aja. No. Kamu udah dapat passive income, nanti baru gedein dengan jual beli perusahaan, itu baru super keren gitu ya. Ya, Pak Tung, kira-kira untuk bisnis kalau the new normal jadi dilaksanakan pemerintah di Indonesia, kira-kira bisnis apa yang paling cocok dengan the new normal? Karena kalau kita tahu the new normal itu, gitu. Ya tentu saja kayak Zoom tadi tempat meeting gitu ya. Terus kemudian. Berarti aplikasi ya. Ya bisnis online. Jadi aplikasi platform ya. Gini, kalau saya kan ngobrol dengan Mas Ipo Santoso orang yang dahsyat luar biasa, ngajarin hal-hal kita ditanggung berkali-kali bersama, nyari sumbangan bareng-bareng, sumbangkan ke mana-mana, begitu ya. Mas Ipo pada waktu membuat konsep ini, di bisnis era new normal ini, kita harus pakai satu yang namanya ECHO, ECHO. Harus efisien, yang nggak perlu, nggak usah. Nggak perlu kantor, yang nggak usah kantor. Karyawan, nggak usah karyawan. Efisien ya. Based on komisi gitu ya. Efisien. Kemudian C-nya itu harus kreatif. Seperti saya tadi. Harus kreatif, ya. Ya caranya bagaimana? Oh jadi makelar. Oh pakai micro influencer. Gitu. Jadi di IG saya jelaskan sangat detail di micro influencer gimana mengembangkan bisnis kita yang IG saya sebelumnya. Tapi kembali lagi kreatif. Kreatif itu termasuk ngubah judulnya, ngubah cara marketingnya. Cari yang saya dengan Kim Hong. Pak Kim Hong itu juga dari Medan. Sekarang pindah ke Jakarta. Sehat luar biasa. Mulai masuk ke TV, masuk ke gini. Itu cari ya yang istilahnya peluang bisnis di era new normal. Di IG saya jelaskan bagaimana detailnya menggunakan ilmu marketing revolusi dan segala macam di penjualan kita secara kreatif. Tapi balik lagi, hanya Mas Ipo bilang harus dalam bidang health, bisnis-bisnis yang bidang kesehatan, vitamin, alat-alat kesehatan akan booming. Nah, terus kemudian O-nya online. Nah, kalau saya amati, tiru, dan modifikasi dari Mas Ipo, hanya saya buat jadi 2, yaitu health concern dan help people. Health concern itu Anda menunjukkan bahwa bisnis Anda ini aman secara kesehatan. Karena orang kan lagi paranoid. Dikirimin makanan, nanti kena COVID gimana? Oh, kita tunjukkan, enggak. Makanannya sudah dipanasi, api, ditutup pakai plastik, ditali, kemudian depannya disemprot alkohol, jadi bersih. Orangnya pakai masker, pakai begini, dikirim ke tempat Anda. Nah, itu dalam kondisi bersih. Anda menunjukkan Anda health concern. Termasuk laundry. Kita menunjukkan health concern. Kita mulai ambil jemputan, orang jemputan pakai begini, pakai sarung tangan, dan begitu Anda terima dari Anda, itu langsung disemprot dulu, supaya tidak nulari orang lain. Kalau Anda kan gitu ya, langsung disemprot alkohol. Dibawa tanpa dipegang, langsung dimasukkan tempat cuci. Langsung tempat cuci dan gunakan ini, sabun paling mahal, Rinso. Itu orang lain pakai sabun curah, kita punya Rinso. Itu yang keren, jadi wangi. Yang kedua, pewanginya pakai yang termahal, pakai Doni, itu yang pakai yang termahal. Kemudian berikutnya kita pakai desinfektan juga, ada desinfektan yang beli dari merek dari Amerika itu yang powerful luar biasa, membunuh virus, membunuh bakteri. Nah, sudah pada waktu mau mengeluarkan itu kita tunjukin loh, kita semprot dulu tangannya. Pakai sarung tangan, ini sudah mau dipindahkan ke pengering pakai sarung tangan. Masuk pengering kita jelaskan, pengering ini suhunya 86 derajat. Itu 10 menit virus mati. Virus itu 56 derajat, 10 menit mati. Tapi kalau 86 derajat 10 menit aja mati. Virus sudah mati, virusnya sudah rontok, dikasih sabun rontok, sekarang dikasih pemanas, nah setelah dikasih pemanas, itu ada penyedot debunya, debunya banyak sekali, jadi tungaunya bisa kesaring luar biasa itu, alat kita canggih tuh, kita pakai yang paling mahal, yang paling kuat itu ya, pakai Speed Queen ya, kemudian, nah ini kotorannya nih, nah terus kemudian kita lihat, bahwa waktu kita mau ngambil yang kering ini tadi, ya kita juga sudah pakai alkohol lagi, sarung tangan tapi semprot alkohol, kemudian diambil, setelah diambil, dilipat, kita semprot juga pakai metanol alkohol yang ada pewanginya dan antivirus, antibakteri lagi. Health concern, menunjukkan health concern. Health concern. Ya, jadi bisnisnya Anda, bisnis apapun Anda harus tadi efisien, kreatif, kemudian health concern, menunjukkan kesehatan. Terus help people. Maksud help people itu gimana? Masukkan begini, kita marketing itu mulai pakai WhatsApp, pakai Instagram. Nah, misalnya WhatsApp, kita
secara personalized. Yang ini, Pak Johnson lama sudah tidak nyuci kami punya program jemputan. Punya marketing empati ya Pak ya. Ya. Ketika kita kan terima duit di depan. Ya. 300.000 Anda bisa diambil seminggu 2 kali. Oke. Ya. Jadi dalam kesempatan ini bebas biayanya. Dan kemudian ketika Pak Johnson ternyata pengguna yang aktif ataupun tidak jawab sama sekali, cuma centangnya centang biru, berarti dibaca tidak dijawab, besok template keluar langsung. Ini help people. Jangan-jangan Pak Johnson ini lagi butuh duit. Iya, iya. Apa yang kita tawarkan Pak Johnson? Apakah berkenan Pak marketing kami? Bapak tawarkan kepada banyak teman-teman tetangga di Bapak, nanti kalau cuci, nanti Bapak jadi pengepulnya, Bapak tak kasih komisi 20%. Ya. Ini help people. Ya itu help people. Sama help people, membantu orang lain. Ketika Anda help people, banyak orang lain. Kemarin saya lagi live dengan dokter Tita pada waktu itu gitu ya. Dokter Tita kan jualan sepatu untuk membersihkan sepatu. Oh, betul Pak Tung, saya membantu orang lain, malah ini bisnis saya booming pada waktu krisis gitu ya. Satu kita terima juga. Yang kedua malah kita jadi punya banyak cabang karena saya rela berbagi keuntungan sama orang lain. Nah selain rela berbagi terhadap franchisee Anda, ini rela berbagi terhadap orang yang klien Anda yang mau jadi marketing yang butuh duit. Jadi di new normal ini, ya inilah ECHO. Itu yang akan powerful luar biasa. Anda harus efisien, harus kreatif. Yang kreatif ya help concern sama help people. O-nya banyak tawarin online. Kemarin saya bantu BCA. BCA bayar saya gitu ya, dengan asuransi AIA. Dengan asuransi AIA. Gimana cara jualan asuransi today? Oh, caranya sederhana. Catatkan, bahkan kalau Anda bisa yang prioritas, kemarin pun saya menghubungin yang toko-toko berlian langsung setuju. Langsung Miss Mondial mau ngasih cincin berlian gratis gitu ya. Tapi sudah lewat. Dia mau ngasih cincin berlian gratis, ngasih semua peserta voucher. Karena itu kan BCA soliter semua. Soliter dan prioritas orang-orang. Nah, tapi kalau mereka dikumpulkan, disuruh ini ada mau jualan asuransi. Mau dengerin nggak orang kaya? Nggak mau. Kita harus kreatif. Zoom, caranya pakai Zoom. Pakai Zoom, kemudian kita undang misalnya, ini happiness revolution. Bagaimana cara bahagia dan demikian sehingga cara bahagia, terus kemudian cara sembuh dari COVID seperti apa, misalnya gitu, 7 cara bahagia ala Harvard University. Keren? Keren, ya. Bagi Anda yang mendengarkan, Anda akan mendapatkan hadiah cincin berlian dari Miss Mondial. Wow. Semua dengar ya, Pak? Ya. Undangannya kan banyak yang datang daripada enggak datang, walaupun soliter pun, walaupun ibu-ibu, cincin berlian happy nggak? Happy. Ya. Terus kemudian saya AIA ketemu saya dulu, meeting dulu dengan Zoom, kita desainkan secara kreatif. Jadi jualan melalui Zoom itu seperti apa? Dulu kan mereka pakai seminar. Gathering gitu ya. Saya marketing revolution. Why I must insurance di AIA, kok bukan di tempat yang lain? Oh, Pak, kami punya tempatnya yang namanya Medik. Medik itu apa? Bisa konsultasi 4.000 dokter dari 82 negara, dari 200 rumah sakit top di dunia. Saya bilang, wow, betul. Rumah sakit apa? John Hopkins Internasional, Mount Sinai, top profesor dokter. Saya bilang, keren. Lah, saya butuh daftar itu, nanti jualannya lebih gampang. Iya. Nah, kemudian pada waktu saya cerita di rumah sakit itu, ternyata saya bisa konsultasi kepada banyak dokter karena saya sudah prepare jauh hari sebelum saya sakit. Saya dengan rumah sakit Sulianti Saroso itu saya sudah nyumbang. Saya itu sudah nyumbang rumah sakit banyak. Sudah kenal direktur utamanya. Jadi saya sudah punya network. Dokter A, dokter gini saya kenal banyak. Saya ngasih training di RSPAD Gatot Subroto, rumah sakit presiden, kenal dari Pak Terawan jadi Menkes. Sebelum jadi Menkes saya sudah kenal baik. Baru Jenderal 1 secara bintang 3 sudah kenal gitu ya. Yang tadinya kolonel sekarang jadi kolonel agung, sekarang jadi brigadir jenderal agung di Wisma Atlet, jadi direktur utamanya untuk yang COVID ini, rumah sakit darurat ini, kenal baik. Kenal. Saya bisa konsultasi. Tapi orang lain tidak, semua bisa punya istilahnya fasilitas seperti saya. Saya akan cerita seperti itu toh. Tapi tenang, Anda BCA, Anda bisa dapatkan. Ini ya, siapa yang tertarik Anda bisa 4.000 dokter gini. Oh saya. Nanti Anda bisa dihubungin sama private banker Anda. Enak toh? Oke, enak. Ya. Kita bisa jualan asuransi pakai sistem online gitu ya. Sistem online.
Kemudian saya cerita lagi. Ternyata pada waktu saya asuransi, itu plafon saya 12 miliar. Asuransi saya 12 miliar. Tapi pada waktu keluar 125 juta, tidak dibayar. Yang dibayar cuma 70 juta. Vitamin D tidak dibayar, tes darah tidak dibayar, tes jantung tidak dibayar, karena saya penderita pertama, COVID. Jadi dari asuransi ini. Jadi mereka tidak punya pengalaman. Tapi menurut saya tidak masuk akal. Menurut saya tidak masuk akal. Saya mulai tahu, ternyata asuransi itu, tidak semuanya asuransi itu bagus. Oke. Jadi ada yang terima premi, semua kalau terima premi seneng, pada waktu bayar susahnya setengah mati. Enggak itu. Seru banget. Makanya saya bilang, dan hati-hati. Ternyata begini loh, saya tuh punya pengalaman di bidang asuransi. Saya tabrakan zaman dulu, patah di sini. Ketika saya patah di sini, ternyata tidak dibayar. Saya kecelakaan, saya tidak dibayar. Klaim asuransi kata-katanya bagaimana? Oh, syaratnya harus nginep 3 hari. Saya bilang orang gila. Hari baru gitu. Jadi saya 1 hari tidak dibayar. Asem atau asem banget. Nah, setelah saya punya banyak murid, saya pelajarin, sungguh menarik. Ternyata ada loh asuransi-asuransi yang punya klausul setan demit. Klausulnya gimana? Pihak asuransi boleh menghentikan sewaktu-waktu. Pihak asuransi boleh menghentikan sewaktu-waktu asuransi ini secara sepihak. Jadi Anda sudah bayar 15 tahun preminya, Anda sakit, habis miliar-miliaran, tahun depan dihentikan. Tidak bisa klaim asuransi lagi. Celaka nggak? Iya. Sampai saya protes gini-gini, tidak ada asuransi model kayak gini. Tidak saya pindahkan ini apa begini segala. Nah, kemudian juga ada asuransi kita itu benar-benar tidak melakukan satu yang namanya update. Maksudnya begini. Anda 15 tahun yang lalu 1 juta dapat VVIP 1 kamar. Sekarang tidak boleh. Ada VVIP harus 3 juta, 4 juta. Lah kalau Anda nekat 1 juta, 10 tahun kemudian 1 juta mungkin Anda di WC-nya kena inflasi. Aduh, ya. Anda tidak pernah evaluasi. Nah, kemudian saya buatin program. Saya bantu tawarkan secara kreatif. Caranya gimana? Nah, ternyata ini yang menarik gitu ya. Pihak di BCA itu menyediakan private banker yang dimana bisa mengevaluasi asuransi Anda secara gratis. Anda kan males, tulisannya kecil-kecil toh. Kalau premi atau polis asuransi kan tulisannya kecil-kecil toh. Ya. Padahal saya nggak kedobelan. Asuransi kesehatan 2. Plafonnya berapa puluh miliar, saya berapa miliar. Anda nggak bakalan habis berapa puluh miliar. Kenapa asuransi kesehatan double? Mending masukkan investasi. Supaya Anda tidak double, tidak ada yang aneh-aneh. Ini apapun asuransi Anda, lo perhatiin. Apapun asuransi Anda bisa hubungin BCA. Private banker Anda akan membantu Anda menganalisa. Foto aja WA. Dan ini ada berita bagus nih. Tadi medik. Medik itu 3 bulan harus bayar 15.000 US. Kalau Anda mau konsultasi sama 4 dokter itu, fasilitas konsultasi ini bayar 15.000 dolar. Tapi Anda bisa gratis. Kesempatan ini, 50 pertama. 1.000 orang daftar itu, 50 pertama. Ini marketing revolution. 50 pertama yang Anda ikut istilahnya bedah polis. Bedah polis. Polis. Jadi Anda foto, Anda kirimkan bedah polis, maka Anda berhak mendapatkan medik gratis senilai 15.000 US selama 3 bulan. Waduh, ya gerutuk-gerutuk orang no, mau no. Nah, apa rugi? Enggak, itu fasilitas kan sudah tidak rugi, ada konsultasi ya 3 bulan tidak ada konsultasi tidak apa-apa. Tapi yang indah begitu dia bedah polis, saya tahu oh ini bukan asuransi AI, ini asuransi B, C, D, E, F, G yang lain. Terus kemudian oh ini kelasnya dia ini 2 miliar ini, berarti kelasnya 2 miliar, jangan tawarin 200 juta diketawain. Jadi kita bisa kita tawarkan. Mau lanjut Bu mediknya, mau lanjut ini kami punya yang cover. Kita desainkan 1, 2 itu bukan hanya 2, 1, 2, 3, 4, 5 saya desainkan. Secara kreatif kita bisa menawarkan asuransi melalui online. Melalui online, ya. Kita yang properti dengan BNI Emerald-nya. Saya desainkan lagi. Langsung yang toko berlian langsung mau. Oke Pak, kita sponsorin. Voucher 500.000 untuk semua yang hadir. Keren toh? Plus diundi 1 cincin berlian. Keren toh? Nah ini namanya kreatif. Do bisnis ini bukan hanya bisnis apa saja, tapi cara Anda menjalankan bisnis itu seperti apa. Super penting. Ya. Nah ini, makanya saya cara menjalankan laundromat saya juga beda gitu. Laundromatnya beda. Beda dengan orang lain. Jadi ini semoga bermanfaat gitu ya. Jadi di dalam pandemik ini, kita menjalankan bisnis tentu saja berbeda. Bukan hanya bisnisnya, tapi cara menjalankan bisnis
berbeda. Makanya perlu revolution bisnis. Tadi ada yang nanya, Pak, marketing revolution itu jadi dapat di mana ya? Dari toko buku Anda cari, yang online Ya, Tokopedia juga ada, di mana juga ada gitu ya. ya. Oke, Jadi mau Pak tanya. Tung, ya, Pak Tung, jadi untuk semua usaha bidang bisnis pada saat nanti masuk ke the new normal, artinya harus memodifikasi, harus di-upgrade lagi cara penjualannya, cara promosinya Ya, semua sudah berbeda ya Pak ya? Ya, dan teknik yang namanya istilahnya kowar-kowar itu caranya beda sekali. Jadi saya bilang, pasti susah jualan. Saya masih jualan. Ya, ya saya masih jualan gitu ya. Wah, ada yang nanya, iya, Pak, iya, return on investment berapa? Antara 25% sampai 100% setahunnya. Kalau iya, average-nya iya, 10%. Jadi kalau di bawah iya, 5% dia happy gitu ya. iya, iya. Betul. Pak, hmm, Bulan pertama masa pengenalan, masa promo, masa gila-gilaan, tapi begitu iya, lebar masa booming luar biasa dahsyat, terus ke iya, income-nya modal 500 bisa untung 250 juta. Makanya saya bilang buka sebanyak mungkin. Menurut saya iya, 50 tahun lalu luput cuma 90 nih. Anak saya pribadi tak iya, kasih target 10 ya. Kamu nih saya suruh bukain terus. Karena kita tahu cara menjalankan bisnis, tahu cara marketingnya, MKS marketing kontrol dan SDM-nya kita tahu gitu ya. Harga buku marketing iya, revolusi nggak ngerti itu juga tanya aja di Tokopedia atau di mana itu. Jadi itu pun royaltinya kita sumbangkan juga. iya, iya. Pokoknya itu belum dibahas sudah no. Efisien, hanya health concern dan health people, pokoknya online. Jadi banyak sekali penawaran melalui online today gitu ya. New normal, nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh dekat-dekat. Kayak saya pribadi, saya seminar saya sudah new normal. Seminar saya Iya, Financial Pak Tung. Revolution. Tadi begitu saya broadcast meeting Zoom Pak Tung dengan Pak Sandiaga Uno, ini banyak sekali telepon, handphone yang masuk, WhatsApp masuk. Yang acara nanti malam banyak sekali. Ya. Yes. Nah, ini Jadi sekali lagi harus new O-nya normal apa Pak? sekarang. O. Ya, O-nya Pak tadi. Sempat terputus Pak, O-nya. Halo. O-nya online tadi. Online. Online. Oke. Ya. Yes. Ya, Pak Tung, sore ini banyak sekali ilmu-ilmu dan manfaat dampak positif yang sudah kita dapat dari Pak Tung. Nah, jadi untuk seminar selanjutnya, untuk saat ini sementara Pak Tung masih pakai online ya Pak ya, untuk seminar-seminar. Misalnya gini, contohnya Financial Revolution. Bagaimana Anda belajar punya ternak duit seperti apa? Dapat massive income, dapat duit yang banyak langsung, caranya bagaimana? Terus kemudian kenapa orang kaya bisa mencetak uang ribuan kali lebih banyak dibanding orang biasa? Misalnya sama-sama guru les bahasa Inggris, sama-sama even pembicara, silakan. Yang sama-sama misalnya jual pengetahuan, begitu ya. Terus kemudian kok yang satu bisa dapat ribuan kali lebih banyak, sama-sama notaris kok bisa ribuan kali, sama-sama dokter kok bisa dapat ribuan kali, sama-sama 3 tahun kok yang satu bisa ribuan kali lebih kaya, caranya bagaimana? Itu terus kemudian bagaimana melakukan satu yang namanya financial ronsen, kita tahu sehat atau tidak sehat. Nah kemarin baru kita buka kelas begitu ya, itu lebih dari 1.000 orang daftar, padahal Zoom kita baru cuma bisa tahan 1.000, dan sekarang pun sudah hampir 1.000 juga orang yang daftar. Jadi Anda tertarik, itu nanti bonusnya apa? Bonusnya Anda bisa ikut seminar live-nya secara murah juga. Jadi biasa orang ikut seminar live-nya Financial Revolution harus bayar 5,6 juta gitu untuk 3 hari. Sekarang Anda cukup untuk seminar 3 hari dan seminar online 3 hari nanti tanggal 28, 29, 30 Juni ini mesti tembus 1.000 nih, jauh lebih dari 1.000, yaitu Anda cukup bayar Rp249.000. Rp249.000 Iya. dan Anda boleh dapat yang offline-nya nanti yang seharga 5.600.000 ketika badai berlalu. Ketika badai berlalu, Anda bisa mendapatkan di seminarnya di mana? Ada di Jakarta, ada di Surabaya selama 3 hari. Nanti kalau pas di Medan juga boleh, di mana juga boleh. Jadi Anda caranya Ya. bagaimana kalau Anda tarik, karena itu kalau sudah 1.000 terpaksa nanti angkatan berikutnya. Jadi angkatan Iya. berikutnya yang baru boleh nih. Saya Iya. semakan komentarnya ini. Oh, salah.
Ini saya sebentar. Ini saya sematkan komentar. Oh, kok nggak bisa nih. Jadi nggak bisa nyematkan komentar ini. Jadi Financial Revolution Anda daftar di 0856 109 2200 Pak Dimas. Kalau penuh ya nggak bisa Iya, angkat lagi gitu ya. Financial iya. Revolution, kita silakan daftar bagaimana belajar ternak duit, mulai usaha tadi tanpa duit seperti apa, terus kemudian ternak duit yang paling penting itu sebetulnya gini. Income kita itu ada tiga, active income, passive income, dan portfolio income atau kenaikan dari harga yang namanya harga jual Aset dari yang aset. kita, hmm, ya, Nomor satu yang paling bermanfaat adalah kalau kita punya satu yang namanya passive income. passive Jadi income, ya Pak. today hari ini saya damai-damai karena passive income-nya tetap positif gitu ya dibanding Ya Pak. dibanding. Jadi inilah Iya, yang penting gitu ya. Jadi silakan Financial iya, Revolution di 0856 109 2200 Pak Dimas. iya. Jadi Pak, saat pandemi COVID-19 ini dan menyambut the new normal ini sebenarnya justru ada peluang bagus ya. Yang paling penting adalah kita mau fokus ke peluang, kita mau belajar, kita lihat ke kanan ke kiri, kita mau affiliated, mau kerjasama, lalu kita mau lebih kreatif lagi dan pelan-pelan masuk ke online ya Pak ya. Ya, dan tetap bahkan Jack Ma mengatakan 2035 nanti semua bisnis ya pasti online. Termasuk laundry saya sudah siap loh, untuk online. Jadi Ya, sampai survei di Shanghai. Jadi orang pesan itu ternyata pakai handphone. Terus kemudian janjian ya, misalnya yang kosong nanti Anda mau cari jam berapa? Jam 11. Oke, jam 11 ada langsung kosong Anda booking. Nanti jam 11 mesin nomor 8 untuk Anda. Jadi khusus untuk Anda, orang lain ya. tidak bisa. Pada waktu datang sudah pakai QR code dicetek gitu langsung buka pintunya. Jadi tidak ada orang. Terus laundrynya Anda pakai QR itu langsung dia buka sendiri. Jadi Anda ngeset laundrynya pun melalui handphone Anda. Wow, luar Sudah biasa. Ya, jadi laundry pun walaupun offline sudah online juga. Termasuk nanti pesan ya. makanan apa segala macam Anda di restoran, Anda sudah pesannya pakai handphone Anda, sudah tidak pakai menu lagi, menunya ada di handphone Anda begitu ya. Jadi sekali Wow, lagi ini super inovatif ya Pak ya. daftar seminarnya di mana? Ini silakan Anda daftar seminar di Pak Dimas Financial Revolution yaitu di 0856 109 Satu Pak. 2200. Bisa 0856 109 2200. Ulangi ya, 086 109 2200. Pak Dimas ya, silahkan ini, silahkan Anda. Ya. Ini saya sudah ketik. Jadi Pak Tung, Silahkan. sejak pandemi COVID-19 ini saya lihat kondisi Pak Tung waktu di rumah sakit begitu semangat. Lalu saya mengutip apa yang ditulis Pak Dahlan Iskan, artinya kita sudah jangan fokus dengan masalah, kita jangan lihat berita jumlah orang yang meninggal dan lain-lain. Nah, sejak itu saya mulai buat WhatsApp group, berkumpul di bisnis kuliner, masuk ke banyak Telegram, grup, dan lain-lain. Dan lalu kemarin menginisiasi buat 7 pembicara milenial Pak di Medan. Nah, ini juga lagi proses, ya, ini juga lagi proses dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara, mau buat 30 pembicara nasional untuk menggalang dana untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi memang sangat benar sekali yang disampaikan Pak Tung sore hari ini. Justru krisis ataupun resesi ada peluang yang paling penting adalah kita harus fokus, kita mau belajar, lalu kita harus bertambah networking, relasi ya. Oke. Nah lalu kita juga harus perkuat tim kita. Tim kita kalau kita nggak jago online, kita bisa affiliated dengan teman-teman yang bisa online gitu. Untuk perusahaan online, Pak Tong juga punya Laruno ya, Pak ya? Ya, jadi ada Laruno, jadi terus kemudian ada The Conversion, gitu. Total perusahaannya 35. Iya, The Conversion. Wah, Sudah, luar biasa. Saya lihat. Wah, hebat sekali. 35 hidup, gitu ya. Mungkin bisa ada lagi, tapi saya hati damai kok. Jadi Iya, silakan iya. Anda daftar Financial Revolution saya.
Itu ada yang tanya Ya. berapa Pak biayanya? Biasanya harusnya 5.600.000, sekarang seminar online-nya selama 3 hari itu tadi, satu harinya ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, biasanya 4 jam, biasanya saya nambah terus. Itu nanti juga dapat offline-nya juga selama 3 hari ketika badai corona berlalu, cukup bayar 249.000. Ya. Laruno adalah tentang e-learning yang belajar melalui internet. Yang sudah Oke. digital, belajar business revolution melalui internet, melalui online gitu ya, belajar marketing melalui online gitu di laruno.com gitu. Terus sedangkan Ya. theconversion.com itu tanpa disadarin sekarang kita menjadi salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia untuk sosial media marketing gitu ya. Wow, luar Ada yang biasa sekali. Iya. join dengan saya? Oke, ayo kenapa tidak nih milenial Corpo official, official. Oke, silakan. Yes. Iya, iya. Jadi nanti Jadi Pak teman-teman Tung, kita saya di Zoom itu Anda follow di Instagram saya, Anda daftar di Zoom itu terbatas untuk 1.000 orang dengan Mas Sandiaga Uno gitu ya. Semoga bisa online ya IG, tapi nanti pada malam. ya gabung IG dengan Zoom kurang jos itu. Jadi silakan Anda daftar di Zoom-nya terlebih dahulu. Ya, Di jadi teman-teman Medan sudah, ya teman-teman Medan sudah banyak Pak yang WhatsApp tanya itu malam acara nanti malam 7:30 dengan Pak Sandiaga Uno, semuanya sangat tertarik sekali Pak. Ya. itu giliran saya yang wawancara, jadi biarkan Mas Sandi yang wawancara. Oh, oke. Kayak zaman dulu sama Pak Jadi Mardigu, saya yang wawancara Pak Mardigu, tapi Pak Mardigu juga mau tanya ke saya. Jadi dulu belajar. iya, iya. Jadi Pak Tung sebenarnya juga ini untuk pandemi COVID-19 ini kalau kita fokus dengan solusi, dengan fokus dengan peluang, ini hasilnya luar biasa. Di mana peserta yang mengikuti live Instagram, ikut meeting Zoom itu bisa dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri loh, Pak. Ya, Zoom itu bisa di luar negeri, dan tentu saja tidak semua akan diterima karena yang nanti kalau Oke. daftar Zoom-nya itu di Instagram saya sebelum ini nanti sudah ada yang dengan Pak Sandi, Anda silakan bisa daftar. Caranya di Zoom. Jadi Anda ada daftar di link ini, Anda ketik link, Anda daftar lebih dahulu. Ya. Kemudian berikutnya juga bagi yang teman-teman istilahnya mau ikut Financial Revolution nanya tadi, berapa itu bayarnya? Hanya 249.000 daripada Anda bayar 5,6 juta begitu ya. Online-nya dapat. Ya. Dapat. Korea bisa nggak? Ya. Bisa lah. Bisa seluruh dunia bisa. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu semua yang ikut live Instagram sore hari ini, saya 10 tahun yang lalu mengikuti Financial Revolution di Surabaya, kemudian di Medan 3 kali, dan saya ikut terlibat. Luar biasa sekali apa yang kita pelajari di sana. Kalau kita sudah belajar, kita praktekkan, kita ulang-ulang lagi, dan itu semua sangat bermanfaat sekali ya Pak ya. Justru titik tolak ukur saya ketika 10 tahun lalu, berterima kasih juga ke Pak Limas, Bengkel Sehat, kirim saya ke Surabaya Pak. Jadi jual CD, jual kaos itu saya masih ingat, saya sampai jatuh Pak dari meja, karena semua nyerbu Pak, saking semangatnya. Luar biasa sekali Pak. Ya. Itulah jadi terima kasih testimoninya Pak Johnson ini adalah murid yang dahsyat 10 tahun tunggu dari masih bujang belum menikah sekarang sudah anak dua berpuluh-puluh miliar dahsyat dari hanya biasa wah jagoan luar biasa properti top marketer. Saya selalu senang mendengarkan kisah murid-murid saya yang sukses dahsyat luar biasa. Ya, termasuk saya ya sangat berterima kasih ya Pak. Jadi salah satu orang yang buat saya bisa sampai hari ini bisa harmonis dalam keluarga, kemudian bisa sukses, kemudian badai corona pun pasif income saya bisa backup untuk keluarga, istri, anak saya. Nah, selalu keep contact juga, belajar dengan Pak Tung ya kan, karena ilmunya itu selalu inovatif dan bertambah dari dulu yang belum ada online sekarang sudah ada online. Jadi luar biasa sekali. Jadi permintaan dari semua orang Medan hari ini sudah terpenuhi Pak Tung. Terima kasih sekali, Tuhan berkati, sukses selalu, panjang umur Pak. Karena orang Medan semua nunggu Pak Tung kapan lagi ke Medan guncang bumi Pak. Dengan senang hati kita rock and roll, dahsyat luar biasa. Oke Pak, ya. Terima kasih ya. Ya Pak Tung, besok saya ada Zoom juga dengan Ciputra. Saya diundang Pak Ciputra. Jadi untuk semua peserta yang mau daftar silakan lihat di Instagram saya Pak.
@johnsonlim_official, Pak. Ya, Ya. sedangkan mau Jadi daftar dengan Mas Sandi juga sama. Anda di Instagramnya yes. Pak John, di Instagram saya juga ada tungjawaringin.tv, silahkan gitu ya untuk link Ya. seminar ini gitu ya. Ya. Oke, sekali lagi ucapkan terima kasih ke Pak Tung Desem Waringin. Saya selalu sukses untuk semua tim Pak yang di Jakarta. Thank you sudah berbagi ilmu ya. God bless you Pak. Oke, salam sukses, salam dahsyat terus Pak. Thank you Pak. Oke, dahsyat. Terima kasih semuanya.